Kalau dipikir-pikir seperti ini, itu sangat mungkin, tapi semakin dipikir-pikir, kepala Yi Chen semakin bingung. Ada banyak hal yang tidak bisa diketahui dengan menebak-nebak. Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan langsung menyipitkan matanya. Apapun yang terjadi, dia harus berhati-hati. Aura Dewa Ilahi telah menghilang. Seorang Ruo melihat sekeliling, lalu melihat ke jiwa binatang Yi Chen, dan berkata, dengan wawasan dari Dewa Ilahi, saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi Anda untuk mendapatkan kesempatan itu, untuk maju ke alam Roh Kudus. Saya harap Anda tidak memenuhi harapan tinggi dari Dewa. Yi Chen hanya tersenyum, dia tidak mengenal Dewa, dan dia tidak peduli apakah dia memiliki harapan yang tinggi atau tidak. Terus-menerus menerobos dirinya sendiri dan mengejar yang terbaik dalam kultivasi adalah keinginan terkuat di hatinya. Kitab Surga. Yi Chen melambaikan tangannya, dan kitab surga terbang di depan Yi Chen, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pola formasi yang baru saja dijelaskan dalam ingatannya saling terkait satu sama lain, tampak misterius dan agung. Setelah hanya menonton sebentar, Yi Chen tidak bisa tidak kagum. Kekuatan langit dan bumi yang terkandung dalam formasi ini sungguh menakutkan. Jika kamu bisa mencerna semua pola formasi ini, kamu pasti akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Mata Yi Chen bersinar karena kegembiraan. Tingkat cermin ajaibnya saat ini tidak sebanding dengan kultivator manusia. Tidak ada yang bisa mengajarinya lagi. Oleh karena itu, cermin ajaib Yi Chen telah mencapai hambatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yi Chendang duduk bersila, dengan hati-hati menyalin pola formasi yang direkam, dan tenggelam dalam ke dalamnya. Seorang Ruo hanya melihat dari samping dan tidak mengganggu Yi Chen. Dia tahu betul pentingnya pola formasi itu. Jika Yi Chen tidak bisa sepenuhnya memahaminya, keduanya akan terjebak di sini dan tidak bisa keluar. Waktu berlalu, dan Yi Chen benar-benar memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Dia sepertinya tidak dapat merasakan aliran waktu, dan yang ada hanya formasi itu di pikirannya. 2 hari kemudian, Yi Chen tiba-tiba membuka matanya. Segera, semua kabut di depannya dan semua keraguan tentang penilai sihir tiba-tiba terasa tercerahkan. Seorang Ruo memandang Yi Chen dengan keterkejutan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Aura yang dia pancarkan saat ini tampaknya lebih dalam daripada 2 hari yang lalu. Ini hanyalah perubahan dalam 2 hari. Melihat transformasi Yi Chen secara langsung sangat mengejutkan bagi An Ruo. Saat pertama kali bertemu Yi Chen, dia hanyalah seorang pemuda dengan sedikit bakat, tetapi menurut An Ruo, kultivasinya tidak kuat, dan dia membutuhkan perlindungan dari orang lain di setiap kesempatan. Sekarang, anak laki-laki besar itu telah tumbuh menjadi musuh yang harus diwaspadai semua orang, dan dia masih terus berkembang, dan bakat yang dia tunjukkan mengejutkan semua orang, termasuk An Ruo. Ibu mertuaku benar, bakat yang akan dia tunjukkan di masa depan akan mengejutkan dunia. An Ruo bergumam pelan, lalu berkata, sudahkah kamu memahami pola formasi itu? Hampir selesai, sekarang waktunya berlatih. Yi Chen mengangguk, lalu melambaikan tangannya, dan perangkat pola serta pelat pola melayang di depan Yi Chen. Mata tajam melintas di matanya, Yi Chen mencubit formula ajaib, dan kekuatan roh melonjak dari hatinya, terus mengalir ke dalam bejana pola dan pelat pola. Perangkat pola bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan di bawah kendali Yi Chen, dia dengan cepat mulai mengukir pada pelat pola. Garis-garis muncul di atasnya, penuh rasa misterius. Xuan Shen menghancurkan formasi. Angin yang menggigit bertiup, dan tubuh Yi Chen perlahan melayang. Wadah pola dan pelat pola berubah menjadi bayangan, berputar cepat di sekitar Yi Chen. Peng! Setelah beberapa saat, angin kencang menjadi semakin menggigit, dan garis-garis formasi melonjak keluar dari pelat pola, mengembun bersama, dan terus-menerus tercetak di tanah. Di masa lalu, pola formasi yang diukir oleh Yi Chen sangat kuat di mata penilai sihir lainnya, dan terdapat banyak misteri di dalamnya. Namun sekarang, pola formasi yang diukir oleh Yi Chen mengandung kekuatan langit dan bumi. Setiap pola formasi sangat indah. Setiap pola formasi dapat beresonansi dengan dunia. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh penyihir biasa. Dapat dilihat bahwa pola formasi yang ditinggalkan oleh dewa barusan telah memberikan pengaruh yang besar pada Yi Chen. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak formasi muncul di tanah. Formasi yang menjebak Yi Chen juga sedikit bergetar, dan energi yang sangat menakutkan mengalir. Formasi kuat seperti itu tidak mengharuskan penggarap untuk mengendalikannya sama sekali. Jika mereka merasakan bahaya, mereka akan segera menyerang. Selesai. Beberapa jam kemudian, teriakan Yi Chen terdengar di angkasa, dan sebuah pola muncul di tanah, yang persis sama dengan pola formasi yang dipraktikkan oleh dewa. Bas! Cahaya menyilaukan menyala, formasi mulai beroperasi,
dan angin kencang bertiup. Boom! Formasi di sini sepertinya telah merasakan gerakan Yi Chen. Suara tumpul bergema di kehampaan, ruang di depannya berputar, dan pusaran hitam segera mengembun. Energi yang sangat besar dan menakutkan melonjak keluar dari ruang itu dan menyerang formasi yang ditarik oleh Yi Chen. Pada saat ini, Yi Chen tidak perlu mengontrol formasi yang telah dia ukir. Suara tumpul bergema di kehampaan. Formasi yang dia ukir oleh Yi Chen dimulai dengan sendirinya pada saat ini, sebuah perisai segera dipadatkan. Energi besar menghantam perisai, suara tumpul bergema, dan gelombang energi mengguncang sekeliling. Formasi yang ditarik oleh Yi Chen aman dan tidak terpengaruh oleh dampaknya, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan pertahanannya. Dengan perlindungannya, tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk pergi dari sini. Ayo pergi. Yi Chen akhirnya menghela nafas lega, mengangguk ke An Ruo, memimpin dengan melangkah ke dalam lingkaran sihir, dan berjalan ke depan. Formasi gunung terlarang masih berputar dengan cepat, dan tentu saja tidak akan membiarkan Yi Chen dan keduanya pergi dengan mudah. Untungnya, formasi yang ditinggalkan oleh Dewa Penguasa sangat menakutkan dan dapat sepenuhnya menahan serangan formasi gunung terlarang. Yi Chen berjalan di dalamnya dan tidak terpengaruh sama sekali. Melihat adegan ini, An Ruo masuk ke dalam formasi dengan percaya diri dan mengikuti Yi Chen ke depan. Setelah beberapa saat, mereka sampai di akhir formasi. Yi Chen berdiri dan melompat keluar. Ketika dia merasa seolah-olah tubuhnya telah menembus membran, pemandangan yang dia lihat di depannya juga berubah. Lingkungan sekitar bukan lagi kegelapan tak berujung, tetapi ada 5 puncak besar, masing-masing dengan formasi yang sangat kuat terukir di atasnya. Formasi sihir itu sangat menakutkan. Itu pasti merupakan tanda dari ribuan tahun yang lalu. Siapa yang akan mengukir formasi sekuat itu di sini? Setelah An Ruo keluar, dia melihat lingkungan sekitarnya dengan mata terkejut. Itu adalah formasi penyegelan. Yi Chen mengamatinya dengan cermat dan berkata, 5 puncak mengelilingi satu sama lain dan membentuk satu tubuh. Pola formasi yang diukir di atasnya seperti 5 kunci besar, menekan langit dan bumi. Apa sebenarnya yang disegel oleh formasi sebesar itu? An Ruo bertanya dengan bingung. Ayo pergi dan lihat dan kita akan mengetahuinya. Yi Chen tentu saja ingin tahu. Dengan sekejap tubuhnya, dia segera melompat ke udara dan terbang menuju tengah. Ketika dia mendekati pusat, kekuatan ilahi yang menakutkan datang dari depan. Yi Chen merasa seolah-olah tubuhnya sedang tertekan dan memiliki perasaan tumpul. Apa itu? Pada saat ini, monster kecil itu dengan cepat keluar dari jiwa binatang itu, menatap lurus ke depan. Mengikuti pandangannya, Yi Chen menemukan bahwa di tengah yang dikelilingi oleh 5 gunung, ada manik yang memancarkan cahaya hitam mengambang, dan kekuatan suci dilepaskan oleh manik itu. Segel 5 gunung hanya digunakan untuk menjebak manik. Dari mana asal-muasal benda itu? Melihat pemandangan seperti itu, Yi Chen tentu saja sangat terkejut. Mungkinkah itu mutiara 10.000 binatang? An Ruo sudah tiba tidak jauh dari situ. Itu benar, itu pasti mutiara 10.000 binatang. Monster kecil itu berkata dengan cahaya panas berkedip di matanya. Melihat reaksi mereka, Yi Chen dipenuhi dengan pertanyaan dan bertanya, apa itu mutiara 10.000 binatang? Apa efek yang dimilikinya? Berbicara tentang mutiara 10.000 binatang ini agak rumit. Monster kecil itu menggaruk kepalanya dan berkata, kalau begitu, sederhananya, dilihat dari penampilan monster kecil itu, dia seharusnya mengetahuinya. Yi Chen tentu saja ingin bertanya sampai akhir, kalau tidak dia akan merasa tidak nyaman. Itu adalah manik binatang dari binatang buas abadi. Saat itu, binatang buas itu pernah menyebabkan guncangan bumi di alam Yin Yang dan membuat khawatir semua Raja Dewa. Mereka bergabung dan menghabiskan beberapa tahun untuk menjatuhkan monster itu. Tapi tidak peduli betapa sulitnya, tidak ada cara untuk membasminya, jadi pada akhirnya kami harus menyegelnya, mengeluarkan Beast Bat, dan menyegel tubuhnya dan Beast Bat di 2 lokasi berbeda. Yi Chen tertegun sejenak, sepertinya dia sedang mendengarkan sebuah cerita, yang membuat orang merasa bahwa itu tidak terlalu nyata. Dia tahu betul betapa kuatnya Raja Dewa. Raja Dewa dari 2 pesawat besar bergabung pada saat yang sama, tapi mereka tidak bisa menghancurkannya dan hanya bisa menyegelnya dengan enggan. Cerita seperti itu tidak benar tidak peduli betapa sulitnya itu mendengarnya. Terlebih lagi, kedua sisi Yin dan Yang tidak berselisih pada saat itu. Ada ribuan orang kuat, dan kekuatan mereka secara keseluruhan sangat menakutkan. Dan keadaannya masih berantakan. Apa nama monster itu? Apa asal-usulnya? Yi Chen sangat penasaran saat ini. Monster yang bisa bersaing dengan beberapa Raja Dewa pasti sangat luar biasa, dan itu pasti monster super yang mengejutkan zaman. Mendengar ini,
Monster kecil itu menarik napas dalam-dalam dan menatap manik-manik binatang itu dengan cermat. Matanya masih bersinar dengan kecemerlangan yang unik, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu, dan wajahnya tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya sama sekali. Nenek moyang semua binatang penyihir Ibel kuno. Nenek moyang semua binatang. Nama seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan dengan santai. Ada juga level di antara Warcraft. Hanya mereka yang dikenali oleh semua Warcraft yang bisa disebut leluhur. Bukankah itu binatang leluhur dari semua Warcraft? Yi Chen secara alami sangat terkejut dan terus bertanya. Tidak, ia terlahir dengan semacam kekuatan suci yang dapat melahap dan menakuti semua binatang. Oleh karena itu, ia disebut nenek moyang binatang. Dilihat dari kekuatannya, ia seharusnya menjadi Warcraft generasi pertama. Yi Chen mengangguk. Itu memang binatang menakutkan yang masih bisa bersinar di zaman kuno. Jadi, penyihir roh Ibel kuno tidak dibasmi, hanya disegel. Yi Chen menyentuh dagunya dan berkata. Monster kecil itu mengangguk dan berkata, benar. Beast Pearl belum mengering, artinya belum mati. Jika itu adalah Warcraft miliknya, umurnya akan habis sejak lama jika telah digunakan selama puluhan juta tahun. Penyihir roh Ibel kuno layak menjadi nenek moyang semua binatang aspek ini saja, tidak ada Warcraft lain yang bisa menandinginya. Mutiara 10.000 binatang itu mengandung kekuatan suci yang sangat aneh. Mari kita lihat apakah kita bisa mengambilnya. Kata Yi Chen sambil menatap tajam pada mutiara 10.000 binatang. Gunung Mo terlarang adalah area terlarang. Ada catatan tabu di pegunungan domain ilahi. Anda tidak diperbolehkan masuk ke dalamnya, dan Anda tidak diperbolehkan mengambil 10.000 mutiara binatang, jika tidak maka akan membawa bencana bagi dunia, kata seorang Ruo. Itu adalah sesuatu yang diputuskan bersama oleh dua alam yin dan yang ribuan tahun yang lalu. Itu tidak dapat digunakan lagi sekarang. Singkirkan semua yang bisa diambil. Monster kecil itu hanya melambaikan tangannya dan berkata. Seorang Ruo sepertinya ingin menghentikannya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata monster kecil itu, dia tidak mengatakan apa-apa, seolah dia tidak berani membantah apa yang dikatakan monster kecil itu. Melihat situasi seperti ini, Yi Chen sangat terkejut. Anruo dan Little Warcraft belum pernah akur sebelumnya, dan yang pertama pasti tidak akan mendengarkan Little Warcraft. Mengapa ada perubahan besar sekarang? Tuan, temukan cara untuk mengeluarkan mutiara 10.000 binatang, dan kita akan mendapat perlindungan lebih. Yi Chen mengangguk. Terlihat bahwa ingatan monster kecil itu telah pulih dengan cepat. Dia seharusnya tahu bahwa Beast Pearl sangat berguna, jika tidak, dia tidak akan memberinya nasihat seperti itu. Yi Chen mungkin mempertimbangkan saran dari orang lain, tapi dia tidak terlalu memikirkan saran monster kecil itu. Karena sudah lama berada dalam masalah, Yi Chen mengetahuinya dengan baik dan tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakitinya. Kekuatan bentuk ilahi. Formula ajaibnya terjepit, dan energi merah darah melonjak keluar dari tubuh dengan gila-gilaan, dengan cepat mengembun menjadi bayangan besar di belakang Yi Chen. Setelah beberapa saat, ia mengulurkan tangannya yang kasar dan meraih mutiara 10.000 binatang dengan angin kencang, dengan kecepatan yang sangat cepat. Beast Pearl terperangkap di sana dan tidak bisa bergerak sama sekali. Terlalu mudah bagi Yi Chen untuk mengambilnya, dan dia tertangkap hanya dalam sepersekian detik. Kembalilah. Teriakan lain terdengar, Yi Chen menyulap formula ajaib lainnya, dan mutiara 10.000 binatang segera ditangkap. Boom! Segera setelah mutiara 10.000 binatang meninggalkan posisi tetap itu, lingkaran sihir di sini segera kehilangan target pengikatnya dan mulai bergetar hebat. Formasi di sini sepertinya akan runtuh. Melihat ini, wajah Yi Chen menunjukkan ekspresi serius, dan dia segera terbang ke sisi Anruo, dan sekali lagi melepaskan kekuatan besar para dewa, dan Anruo juga terbungkus di dalamnya. Mutiara 10.000 binatang adalah inti dari formasi ini. Segera setelah Yi Chen mengambilnya, seluruh formasi menjadi tidak stabil, dan 5 puncak bergetar hebat. Boom! Suara memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan pola formasi yang diukir di 5 puncak meledak pada saat yang bersamaan. Apa yang telah terjadi? Karena Yi Chen memasuki Gunung Jinmo, Jin Peng dan yang lainnya tidak pergi, melainkan berjongkok di luar Gunung Jinmo. Fluktuasi energi yang mengerikan datang dari depan, dan mereka dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk melindungi diri mereka di dalamnya. Mereka saling memandang, bertanya-tanya apa yang terjadi di Gunung Terlarang. Ketika kekuatannya berangsur-angsur hilang, Jin Peng dan yang lainnya menarik energi mereka dan melihat ke lokasi Gunung Terlarang. Pada saat ini, mereka semua tercengang. Sudah ada tanah datar di depan mereka, dan energinya meratakan ke 5 puncak gunung. Pemandangan seperti itu sangat mengejutkan mereka.
Mereka pasti tahu bahwa Gunung Terlarang adalah salah satu dari 3 kawasan terlarang dalam keajaiban. Sekarang, tempat di Gunung Terlarang yang mereka takuti meledak karena alasan yang tidak diketahui. Mereka semua tidak dapat mempercayai mata mereka. Lihat, orang itu ada di sana. Pria di sebelah Jin Peng berteriak dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke depan. Saya melihat 2 sosok melayang di atas langit berdebu, salah satunya adalah Yi Chen dan yang lainnya adalah An Ruo. Namun yang benar-benar menarik perhatian Jin Peng bukanlah Yi Chen dan mereka berdua, melainkan kekuatan para dewa di belakang Yi Chen dan apa yang dipegang erat di tangannya. Mutiara 10.000 binatang. Pada saat ini, mata Jin Peng bersinar dengan tatapan berapi-api. Sebagai orang dalam keajaiban, dia secara alami tahu apa itu mutiara 10.000 binatang. Dia juga tahu apa arti mutiara 10.000 binatang bagi Warcraft. Apa? Dia benar-benar menerobos formasi di Gunung Terlarang, mendapatkan mutiara binatang, dan menghancurkan Gunung Terlarang sepenuhnya. Yi Chen, hati-hati, mereka ada di sana. Mata An Ruo serius, dan dia sudah merasakan lokasi Jin Peng dan yang lainnya. Yi Chen hanya mengangguk. Dia tidak membutuhkan An Ruo untuk mengingatkannya, dia sudah merasakan Jin Peng dan yang lainnya. Tanpa panik, dia melambaikan tangannya dan cincin penyimpanan melepaskan kekuatan isap. Beast Pearl terus melawan, namun tetap tidak bisa lepas dari tangan Yi Chen, dan segera tersedot ke dalam ring penyimpanan. Penyusup yang berani-berani mengambil benda terlarang dan menghancurkan gunung terlarang. Jin Peng terbang ke depan, mengepung Yi Chen, dan menatap Yi Chen dengan mata dingin. Mendengar ini, Yi Chen hanya tersenyum, wajahnya terlihat sangat tenang, dan berkata tidak menerimanya. Datang dan ambil kembali jika kamu memiliki kemampuan. Aku kabur begitu saja karena terlalu banyak monster di sepanjang jalan, dan aku tidak berani memastikan apakah naga raksasa itu mengejarku. Sekarang naga raksasa itu muncul, dapat dinilai bahwa dia belum tiba. Hanya Jin Peng dan yang lainnya yang berada di alam Roh Kudus, dan Yi Chen masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Anak yang sombong, biarkan aku menghadapinya. Teriakan dingin terdengar, dan salah satu Jin Peng memandang Yi Chen dengan tatapan dingin, dan terbang ke depan. Kecepatan terbangnya sangat cepat, dan dia maju ke depan dalam sekejap mata. Pukulannya membombardir Yi Chen dengan kekuatan yang menakutkan. Gulungan. Kekuatan fisik Yi Chen berada di alam kuasi Roh Kudus, tetapi dia telah memadatkan kekuatan wujud dewa. Bahkan jika dia memiliki kekuatan fisik di alam Roh Kudus, Yi Chen masih memiliki keunggulan dalam pertarungan. Pembuluh darah muncul di lengannya. Yi Chen memutar pinggangnya dan meninju ke depan dengan kekuatan yang menakutkan. Kedua sosok itu bertabrakan, dan serangkaian suara klik keluar, yang merupakan suara tulang yang bergeser. Ah! Jin Peng di akhir berteriak, dan sosok itu terjatuh kembali. Basmi. Yi Chen tidak menunjukkan belas kasihan, dan pada saat yang sama dia menggunakan formula ajaib. Bayangan di belakangnya segera mengulurkan tangannya dan meraih batu emas itu dengan kekuatan yang menakutkan. Tidak dapat menghindari penangkapan, batu emas itu dihancurkan menjadi bubur oleh kekuatan ilahi yang mengerikan sebelum ia dapat bereaksi, bahkan tanpa mengeluarkan jeritan. Alasan mengapa dia dibasmi dengan begitu sederhana dan kasar adalah karena dia meremehkan kekuatan Yi Chen dan yang lainnya juga tercengang. Jangan berhadapan langsung dengan mereka di sini, ayo pergi. Yi Chen meraih tangan An Ruo, menghindar, dan bergegas maju dengan cepat. Setelah membasmi seseorang, hanya ada celah untuk melarikan diri. Pada saat Jin Peng dan yang lainnya bereaksi, Yi Chen sudah bergegas keluar dari jarak yang cukup dekat. Ini sangat cepat, aku khawatir kita tidak akan bisa mengejarnya. Anak buah Jin Peng tidak memilih untuk mengejarnya, tapi menoleh ke arah Jin Peng. Kalau begitu tidak perlu mengejarnya. Selama dia masih dalam keajaiban, percuma saja lari kemana-mana. Ikuti dia pelan-pelan. Saya akan kembali dan melaporkan berita itu kepada Yang Mulia Wan Xiang. Jin Peng mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya, dan garis-garis muncul di kehampaan di depannya, berubah menjadi pusaran teleportasi hitam, bergegas ke dalamnya dan menghilang. Setelah beberapa saat, Jin Peng keluar dari aula yang megah dan berkata sekeras-kerasnya, Yang Mulia Wan Xiang, Jin Peng ingin bertemu dengan Anda. Boom! Suara tumpul terdengar dari aula, dan gelombang energi perlahan naik, mengembun menjadi bentuk naga raksasa. Saya telah bertemu dengan Yang Mulia Wan Xiang. Jin Peng mengatupkan tangannya dan terlihat sangat hormat. Di mana orang-orangnya? Ada sedikit nada dingin dalam nada suara Yang Mulia Wan Xiang. Yang Mulia, kecepatan mereka terlalu cepat. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat mengejar ketinggalan. Hal yang tidak berguna. Terdengar dengusan dingin.
Jin Peng merasakan nafas naga datang dari depan. Ahem, menstabilkan tubuhnya, Jin Peng berlutut dengan satu kaki, mengeluarkan seteguk darah merah, dan berkata, "Tuan, harap tenang. Saya bisa saja menyusul mereka, tetapi ada sesuatu yang mendesak yang perlu dilakukan, dilaporkan kembali. Mari kita bicarakan. Saya harap masalah mendesak ini dapat menyelamatkan hidup Anda. Baru saja, aku mengejar mereka ke Gunung Terlarang, tapi aku tidak menyangka formasi di dalamnya dirusak oleh mereka, dan 10.000 mutiara binatang juga dibawa pergi oleh mereka." Jin Peng segera menceritakan apa yang baru saja terjadi. "Apa? Serius?" Wan Xiang menjawab hampir seketika, dan reaksinya sangat kuat, yang menunjukkan betapa dia sangat tersentuh oleh berita tersebut. "Itu benar sekali. Mutiara 10.000 binatang ada di tubuh orang itu sekarang. Jika kita bisa mengejar mereka, kita pasti bisa mengambilnya." Jin Peng berkata dengan hormat. Mata Wan Xiang berputar. 10.000 manik binatang memiliki kekuatan besar atas setiap monster. Jika dia bisa mendapatkannya, itu mungkin bisa membantunya menerobos alam dewa semu dan memasuki alam dewa sejati. Alam kuasi dewa dapat dianggap melangkah ke alam ilahi, tetapi dibandingkan dengan Raja Dewa yang sebenarnya, yang satu ada di langit dan yang lainnya di bumi. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Warcraft, hal yang sama juga terjadi. Semua orang berharap bisa menjadi lebih kuat, tidak mau ketinggalan dan menyerah kepada orang lain. Apakah Raja Binatang lain mengetahui berita ini? Wan Xiang langsung bertanya. Belum. Begitu anak itu mendapatkan Beast Pearl, dia akan kembali dan melapor kepada dewa. Jin Peng segera berkata dengan hormat. Segel berita ini. Jangan beritahu yang mulia lainnya. Kirim seseorang untuk menemukan anak itu. Kembalilah dan laporkan segera setelah Anda menemukan keberadaannya. Mata Wan Xiang bersinar terang dan berkata, bangunkan monster yang sedang tidur dan ikuti instruksi di atas. Maksudku, singkirkan semua penyusup. Jin Peng secara alami tahu siapa yang disebut atasan itu. Dia mengangguk dengan hormat, lalu tidak tinggal di sini dan berbalik untuk terbang. One Beast Pearl. Setelah Jin Peng pergi, Wan Xiang tertawa dan berkata, sepertinya aku telah melihat kesempatan untuk memasuki alam dewa. Segera setelah itu, tawa gila Wan Xiang bergema di aula, dan langit dan bumi di sekitarnya mulai bergetar. Ada terlalu banyak kultivator yang berhasil mencapai keajaiban. Kemanapun Yi Chen terbang, dia bisa melihat kultivator manusia. Namun, sekarang tidak hanya ada sejumlah besar pembudidaya manusia, tetapi juga sejumlah besar binatang ajaib telah terbangun dari tidurnya. Bagi para pembudidaya manusia, ini adalah mimpi buruk. Sejumlah besar pembudidaya manusia terbasmi segera setelah mereka bertemu monster-monster itu. Ini bisa digambarkan sebagai duka di mana-mana. Banyak pembudidaya yang menyesalinya. Mereka tidak tahu bahwa setelah memasuki keajaiban, budidaya mereka akan ditekan oleh hukum langit dan bumi di sini, sehingga menjadi makan siang para monster itu. Tidak ada gunanya mengetahuinya sekarang. Mereka tidak tahu di mana pintu keluarnya dan mereka sepenuhnya terjebak dalam keajaiban. Justru karena situasi inilah Yi Chen dan An Ruo menggunakan seni transformasi untuk mengubah penampilan mereka sepenuhnya, jika tidak, mereka akan mengekspos diri mereka sendiri. Jika manusia penggarap yang tidak berdaya itu melihat manusia yang kuat, mereka akan mengikutinya seolah-olah sedang memegang jerami, karena yang paling aman adalah mengikuti orang yang kuat. Dalam hal ini, akan lebih mudah untuk menjadi sasaran monster dalam keajaiban. Jika Yi Chen ingin pergi, akan lebih sulit baginya untuk membuat rencana selanjutnya. Yi Chen, semakin lama kita tinggal di sini, semakin berbahaya jadinya. Kita harus segera mencari jalan keluar. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Sejak dia bertemu dengan naga raksasa, perasaan krisisnya sangat kuat. Namun, tujuan kedatangannya ke sini belum tercapai. Hanya dengan mendapatkan esensi Yuan Wu dia dapat pergi dari sini. Satu-satunya kekhawatiran sekarang adalah dia tidak tahu di mana esensi Yuan Wu berada. Saat keajaiban itu disegel saat itu, suku Yan dan suku Ibel kuno juga terlibat. Mereka semua memiliki pemahaman tertentu tentang keajaiban itu. Mungkin mereka sudah tahu di mana esensi Yuan Wu berada ketika mereka masuk jalan. Dalam hal ini, selama kita menemukan orang-orang dari klan Yan, kita dapat menemukan di mana roh Yuan Wu berada. Yi Chen mengangguk, lalu melintas dan segera mempercepat. Ada bau yang sangat familiar di depanku, sepertinya itu Yan Douming. Suara monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen. Begitu mereka masuk ke sini, semua orang diteleportasi ke tempat yang berbeda. Yi Chen khawatir tentang keselamatan Yan Douming dan yang lainnya. Ketika dia mendengar kata-kata monster kecil itu, senyuman muncul di wajahnya. Tidak jauh dari sini, ayo kita percepat.
Yi Chen bergegas menuju Yan Douming, dan Yan Douming sepertinya juga terbang ke sisi ini, dan aura mereka semakin dekat. Tidak lama kemudian, Yi Chen melihat sesosok tubuh dan segera menggunakan transmisi suara untuk mengatakan Saudara Douming, lewat sini. Saudara Yi Chen, Yan Douming mendongak, wajahnya penuh keterkejutan. Hati-hati, saat ini, Yi Chen berteriak. Ah! Segera setelah itu, sesosok tubuh menghantam Yan Douming dengan angin kencang, dan Yan Douming menjerit dan terbang mundur. Ning, Yi Chen mengerahkan kekuatan wujud ilahinya, dan energi merah darah melonjak dengan ganas. Dia segera meraih Yan Douming dan menariknya ke sisinya. Puff! Menstabilkan tubuhnya, Yan Douming memuntahkan seteguk darah merah, wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata, itu pedang jahat, dia baru saja mengejarku. Aku tidak menyangka kamu akan memasuki keajaiban. Mengetahui identitas orang itu, cahaya dingin muncul di mata Yi Chen. Pedang jahat itu melayang di kejauhan, saling memandang dengan Yi Chen. Jie mencibir dan berkata, sayang sekali, kita hampir berhasil sekarang. Aku sudah melepaskanmu berkali-kali di luar. Kali ini kamu memilih cara untuk mati. Tubuh Yi Chen bergetar, dan niat membasmi yang mengerikan menyebar di sekelilingnya. Keduanya adalah musuh bebuyutan Xie Jian sudah lama ingin membasmi Yi Chen dengan tangannya sendiri, tapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Masih sombong sekali. Xie Jian melintas dan bergegas menuju Yi Chen dengan suara angin menderu. Sebuah pukulan, membawa angin kencang yang menakutkan, mengenai kepala Yi Chen. Dari kekuatan tersebut, terlihat bahwa kekuatan fisik pedang jahat itu tidak lemah. Basmi, Yi Chen tertawa. Dia menggunakan kekuatan fisik untuk melawannya secara langsung. Dia memutar pinggangnya dan meninjunya dengan kekuatan untuk menghancurkan langit berbintang. Kedua sosok itu bertabrakan satu sama lain, dan kekosongan menjadi terdistorsi. Lengan pedang jahat itu langsung meledak menjadi bubur, dan darah mengalir deras. Gulungan, cahaya dingin melintas di matanya, dan Yi Chen berteriak keras lagi, dan menyapu lengan pedang jahat lainnya dengan satu tendangan. Ada lagi suara tulang yang bergeser, dan tubuh pedang jahat itu terbang seperti bola meriam, menghantam tanah dan menciptakan kawah yang dalam. Ahem, kekuatan fisiknya sangat kuat. Batuk datang dari lubang yang dalam, dan pedang jahat itu terbang keluar dengan cara yang sangat memalukan. Xie Jian, jika aku tidak membasmimu hari ini, akan sulit memuaskan kebencian di hatiku. Teriakan Yi Chen terdengar lagi dan dia bergegas ke arahnya. Xie Jian sangat percaya diri sekarang, tetapi dia tidak menyangka kekuatan fisik Yi Chen meningkat lagi, sehingga dia menderita kerugian. Jika dia tetap di sini, dia mungkin benar-benar dibasmi oleh Yi Chen. Xie Jian segera berhenti berbicara, berbalik dan lari. Saudara Yi Chen, jangan mengejar. Ada monster kuasi dewa di depan. Sangat menakutkan. Banyak pembudidaya terbasmi olehnya. Tepat ketika Yi Chen hendak mengejarnya, suara Yan Douming terdengar dari belakang. Monster kuasi dewa. Mata Yi Chen bersinar dengan kesungguhan. Naga raksasa yang dia temui tadi juga merupakan monster kuasi dewa. Dengan sedikit kerutan di alisnya, Yi Chen melepaskan gagasan untuk terus mengejarnya. Jika dia bertemu monster kuasi dewa itu sambil mengejarnya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bagaimana lukamu? Yi Chen bertanya sambil berbalik dan terbang kembali. Itu melukai otot dan tulang. Luka seperti itu tidak ada apa-apanya di luar. Hanya saja di tempat ini, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk menyembuhkan lukanya. Ini sangat merepotkan. Yan Douming menggelengkan kepalanya. Situasi Anruo tidak jauh lebih baik. Saat berhadapan dengan naga raksasa, dia dengan paksa menerobos belenggu hukum langit dan bumi. Ditambah lagi dengan berlari menyelamatkan nyawanya, dia terluka parah. Mari kita lihat di sini untuk melihat apakah ada tempat untuk beristirahat. Yi Chen melihat sekeliling, lalu terbang ke depan bersama Yan Douming dan Anruo. Monster kecil dapat merasakan situasi sekitarnya dan mengetahui di mana terdapat monster dan pembudidaya, serta di mana lokasinya relatif jauh dan aman. Yi Chen tidak khawatir diganggu oleh monster dan pembudidaya. Namun, Yi Chen berhenti setelah terbang dalam jarak tertentu, menatap ke depan. Medan pegunungan itu terlihat agak aneh. Anruo juga melihat ke depan dan berkata, itu adalah bagian dari urat naga. Jika seseorang menggunakan formasi untuk menarik kekuatan langit dan bumi, dan kemudian bekerja sama dengan urat naga, itu bisa membentuk tempat pelatihan yang sangat bagus. Bukan penilai sihir biasa yang bisa melakukannya. Saya pikir sebagian besar orang kuat dari masa lalu mundur ke sini. Yi Chen mengangguk dan berkata itu adalah penghalang hidup dan mati.
Gunakan pembuluh darah naga dan kekuatan langit dan bumi untuk memaksimalkan potensi Anda. Jika Anda tidak dapat menerobos, Anda akan mati. Apakah menurutmu dia berhasil atau gagal? Yan Douming bertanya. Dilihat dari situasi ini, orang-orang yang mengasingkan diri belum keluar dari pengasingan. Saya pikir sebagian besar orang yang mengasingkan diri telah meninggal. Penilaian semacam ini sebenarnya sangat sederhana. Dari tingkat energi formasi tersebut, dapat dinilai bahwa formasi tersebut sudah berumur beberapa tahun dan seharusnya merupakan formasi yang dibentuk oleh orang-orang kuat kuno ribuan tahun yang lalu. Menurut pengenalan oleh Tianwu Vulkan dan lainnya, keajaiban di zaman kuno adalah tempat yang sangat baik untuk mundur. Orang itu mungkin salah satu dari orang-orang kuat kuno yang datang untuk memanfaatkan kesempatan, tetapi dia tidak bisa menyeberang rintangan dan jatuh di sini. Pasti ada hal-hal baik di tempat orang-orang kuat kuno mundur. Monster kecil itu menggosok tangannya dengan keras, terlihat lebih bersemangat daripada Yi Chen. Saya tidak tahu apakah ada hal yang baik, tapi ini adalah tempat peristirahatan yang bagus di dalam. Yi Chen tersenyum dan berkata. Namun, sepertinya ada tamu yang datang. Monster kecil itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah timur. Dari reaksinya, terlihat ada pembudidaya yang terbang ke arah ini. Penglihatan Yi Chen dan yang lainnya sangat tajam. Ketika mereka mengangkat kepala dan melihat ke sana, mereka segera bisa melihat lusinan sosok. Anggota klan Yan, Yan Dou mengertakkan gigi, dan niat membasmi memenuhi hatinya. Monster-monster di sini terlalu menakutkan. Kita harus segera menemukan Kaisar Yan dan para tetua tertinggi dan bergabung dengan mereka. Anggota klan Yan tidak menemukan Yi Chen dan yang lainnya. Mereka terus terbang ke depan dan juga menemukan pegunungan. Menilai dari tren ini, sepertinya ini adalah tempat bagi orang-orang kuat untuk mundur. Anggota terkemuka suku Yan memandang ke pegunungan dengan mata membara dan membuat penilaian ini. Tidak terlalu sulit untuk melihat tren pegunungan, selama Anda memiliki sedikit pemahaman tentang cermin ajaib, Anda bisa melihatnya. Pembaruan sangat cepat. Para tetua berkata bahwa ada banyak orang berkuasa yang memasuki retret ajaib saat itu. Akan sangat bermanfaat jika kita bisa mendapatkan warisan dari orang-orang berkuasa itu. Tunggu sebentar, jika kita masuk dengan gegabah seperti ini, bagaimana jika kita membuat khawatir orang-orang kuat yang masih mengasingkan diri? Beberapa anggota klan Yan bertanya dengan cemas. Idiot, meskipun orang kuat itu masih mengasingkan diri dari 10.000 tahun yang lalu, dia telah berubah menjadi kerangka. Apa yang kita takutkan saat kita masuk? Setelah mendengar kata-kata ini, semua anggota klan Yan menjadi bersemangat. Bagi mereka, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Saat ini, suara Yan Douming terdengar di kejauhan. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua anggota klan Yan. Pada saat yang sama, mereka menoleh untuk melihat ke arah suara tersebut, dan segera melihat 3 sosok yang dikenalnya. Itu Yi Chen. Murid anggota klan Yan menyusut, dan mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Kami bertemu satu sama lain dimanapun dalam hidup. Orang-orang dari suku Yan dan saya benar-benar ditakdirkan untuk menjadi Yi Chen. Yi Chen perlahan terbang ke arah mereka dengan senyuman di wajahnya, dan kata-katanya yang sederhana membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah melakukannya jatuh ke dalam gudang es. Kaisar Yan kami dan tetua tertinggi klan Yan lainnya ada di dekatnya. Sebaiknya Anda tidak main-main. Anggota terkemuka klan Yan memandang Yi Chen dengan mata serius dan berkata dengan dingin. Sebelum mengucapkan kata-kata ini, bukankah kamu terlebih dahulu memikirkan apakah ada anggota klan Yan lain di sini? Yan Douming tertawa dan berkata. Sebagai anggota klan api, kemampuan merasakan teman sangat kuat. Jika ada teman di dekatnya, dia akan bisa langsung merasakannya. Tapi tidak ada aura Kaisar Yan dan orang lain di dekatnya. Mereka bisa menipu orang lain, tapi mereka tidak bisa menipu Yan Douming. Yan Douming, kamu, pengkhianat klan Yan, apakah kamu membantu orang lain menghadapi klanmu sendiri? Apakah kamu tidak takut dihukum oleh dewa? Saat kamu mengeluarkanku dari klan Yan, pernahkah kamu berpikir bahwa aku juga anggota klan Yan? Saat kamu menyerang ayahku, pernahkah kamu mengira bahwa dia adalah anggota klan Yan secara keseluruhan? Terdengar, mereka semua kedinginan. Sebagai anggota klan Yan, hidup dan mati tidak ada di tangan Anda sendiri. Anggota terkemuka klan Yan berkata, sudah waktunya untuk berbalik dan kembali bersama kami. Manajemen puncak klan Yan akan memberikannya, kamu mendapat hukuman yang lebih ringan. Ini konyol. Yan Douming mengangkat bahu dan berkata, klan Yan telah memutuskan semua hubungan denganku sejak lama. Aku punya caraku sendiri untuk memperlakukan musuhku.
Ayo pergi. Melihat Yan Douming tidak bisa dibujuk, mereka hanya akan mati jika tetap di sini. Segera, anggota klan Yan tidak berani tinggal di sini, jadi mereka berbalik dan terbang. Kondensasi. Teriakan Yi Chen bergema di kehampaan, dan wadah pola serta pelat pola segera terbang keluar, dan kekuatan para dewa melonjak pada saat yang sama. Di bawah kendali Yi Chen, dia mulai mengukir dengan gila-gilaan, sebuah garis dao muncul di pelat pola. Segera setelah itu, di bawah kendali Yi Chen, dia bergegas menuju anggota klan Yan dan mengembun menjadi perisai untuk menutupi mereka semua. Keluar, terjebak di dalam, semua anggota suku Yan terlihat sangat jelek. Mereka menarikan tinju mereka pada saat yang sama dan membombardir perisai yang dipadatkan oleh Yi Chen. Dengan basis kultivasi mereka, bahkan jika mereka dapat menggunakan kekuatan jiwa, mereka mungkin tidak dapat memutus lingkaran sihir Yi Chen. Belum lagi, mereka belum dapat menggunakan kekuatan jiwa dan hanya dapat menghancurkan formasi melalui kekuatan fisik bahkan lebih sulit lagi. Saudara Yi Chen, serahkan padaku. Melihat Yan Douming ingin melakukannya sendiri, Yi Chen dapat memahami kebencian di hatinya. Dengan lambaian tangannya, sebuah lorong terbuka di tengah perisai. Yan Douming melintas dan segera memasuki perisai, menatap anggota klan Yan dengan mata dingin. Yan Douming, dalam keajaiban, kultivasimu ditekan. Ada begitu banyak dari kita, dan kamu bukan tandingannya. Anggota terkemuka klan Yan berteriak dengan dingin. Yan Douming secara alami mengabaikan mereka, dan dengan cepat berlari ke arah mereka dalam sekejap, dengan niat membasmi yang dingin memenuhi udara. Memang benar dia tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa, tetapi tingkat kultivasi aslinya jauh lebih tinggi daripada anggota klan Yan ini, dan kekuatan fisiknya secara alami lebih kuat daripada mereka-mereka. Dalam sekejap, hanya tersisa puluhan mayat di tanah. Tubuh Yan Douming berlumuran darah, termasuk miliknya dan anggota klan Yan. Bagaimanapun, dia terluka parah dan tidak mampu mengerahkan 100% kekuatannya. Menghadapi pengepungan puluhan anggota, dia masih sangat menderita. Bubar, Yi Chen melambaikan tangannya, dan lingkaran sihir segera menghilang ke dalam kehampaan. Kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, Yan Douming melintas dan datang ke sisi Yi Chen, sambil berkata. Apa? Yi Chen memandang Yan Douming dengan bingung dan bertanya dengan bingung. Yan Douming merentangkan tangannya, dan sebuah tanda berlumuran darah muncul di tangannya, itu diukir dengan garis-garis dan terjalin satu sama lain. Itu terlihat sangat misterius, dan ada kata api di tengahnya. Apakah ini tanda klan Yan? Tanya Yi Chen. Yan Douming mengangguk dan berkata kamu tidak dapat menemukan apapun meskipun kamu memakai sepatu besi. Tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Setelah berbicara, dia melemparkan token itu ke Yi Chen. Token ini sangat penting bagi Yi Chen dan yang lainnya. Apakah mereka bisa memasuki klan Yan atau tidak tergantung pada token ini. Selain itu, ini juga merupakan alasan utama mengapa dia datang ke wilayah api kali ini. Tapi yang tidak disangka Yi Chen adalah dia tahu tentang keajaiban itu hanya untuk sekedar tanda. Sekarang tujuannya adalah memenangkan esensi Yuan Wu dengan seluruh kekuatannya. Dengan lambaian tangannya, Yi Chen memasukkan token itu ke dalam cincin penyimpanan, dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan wujud ilahi untuk mengubur semua mayat di tanah untuk mencegah mereka menarik binatang ajaib. Kemudian dia terbang menuju pegunungan di depan dan melayang di atasnya. Yi Chen mengamati lingkungan sekitarnya dan berkata, lokasi retret harus berada di tengah pegunungan. Setelah mengamati sekeliling dengan cermat, saya menemukan sebuah gua di tengah pegunungan. Gua itu hanya ditutup oleh batu besar dan ditutupi dengan berbagai formasi. Jika kamu ingin masuk ke dalam, kamu harus menerobos formasi ini. Yan Douming juga mengamatinya dan berkata, ada banyak jejak kaki yang ditinggalkan monster di sana. Sepertinya banyak monster yang mencoba menerobos masuk. Faktanya, ini sangat normal. Bagaimanapun, keajaiban adalah tempat tinggal monster. Masih sangat berisiko untuk mundur di sini. Untungnya, binatang ajaib di sini tidak mengetahui deteksi sihir. Jika para pembudidaya datang ke sini untuk mundur, selama mereka membentuk formasi, akan sulit bagi mereka untuk membobolnya. Formasi ini telah melewati setidaknya 10.000 tahun, dan tidak banyak energi yang tersisa di dalamnya. Tidak sulit untuk menerobosnya. Yi Chen mengendalikan wadah pola dan pelat pola dan mulai mengukirnya, dan pola dituangkan ke pintu batu satu demi satu. Boom! Setelah beberapa saat, suara tumpul bergema di kehampaan, dan cahaya menyilaukan melintas di gerbang. Formasi itu segera dipatahkan oleh Yi Chen, dan gerbang itu terbuka secara otomatis. Bau apek tercium dari dalam gua yang disebabkan oleh kurangnya ventilasi selama bertahun-tahun.
Yi Chen dan yang lainnya tidak tinggal di luar dan segera memasuki gua. Ruang di dalamnya sangat luas, namun dekorasinya sangat sederhana, hanya dengan beberapa meja kayu dan toples biasa. Namun, hembusan angin bertiup dari luar, dan meja-meja serta toples-toples itu sepertinya sudah lapuk dan berubah menjadi puing-puing. Mereka tidak dapat menahan kerusakan yang disebabkan oleh waktu. Apa itu? Yan Douming mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, di mana cahaya giok menyala, dan kekuatan spiritual datang dari sana. Yi Chen juga melihat ke sana dan menemukan ada 10 bambu giok yang ditancapkan di tanah, semuanya berwarna putih dan tampak seperti bambu, tetapi tidak ada cabang dan daun di atasnya. Yuzhen Lingsu. Anruo segera memanggil nama itu. Yi Chen secara alami akrab dengannya. Benda itu dapat dilihat di banyak catatan. Bagi penilai Ibel, itu adalah benda suci. Bambu spiritual formasi kekaisaran memiliki kemampuan yang selalu berubah dalam formasi master penilai Ibel. Ia dapat menyerang dan bertahan. Ini adalah salah satu dari sedikit harta karun yang dapat bekerja sama dengan formasi tersebut untuk menemuinya di sini. 10 bambu roh formasi kekaisaran. Bambu spiritual formasi kekaisaran perlu dibudidayakan dengan darah penilai Ibel. Bambu spiritual formasi kekaisaran di sini harus ditinggalkan oleh orang kuat yang datang ke sini untuk mundur, tetapi bambu itu jatuh sebelum budidaya selesai. Pada awalnya, bambu spiritual formasi kekaisaran belum dibudidayakan dan dibentuk, tetapi setelah ribuan tahun tumbuh secara alami, bambu spiritual formasi kekaisaran ini telah terbentuk sempurna dan tidak memerlukan budidaya lebih lanjut. Hal ini menjadikan Yi Chen sebagai gaun pengantin. Dengan hal sebaik itu, Yi Chen secara alami tidak akan sopan. Baik Anruo maupun Yan Douming bukanlah penilai sihir, jadi hal seperti itu tidak berguna bagi mereka. Dengan lambaian tangannya, ke-10 bambu roh formasi kekaisaran dihancurkan itu ke dalam cincin penyimpanan Anda sendiri. Ini sangat bermanfaat bagi Yi Chen. Dengan 10 bambu roh ini, saat bertarung di masa depan, kekuatan tempurnya akan berlipat ganda jika dia menggunakan formasi dengan bambu roh. Yi Chen dan 2 orang lainnya berjalan mengitari gua lagi dan menemukan banyak hal baik. Ini memang tempat di mana orang-orang kuat kuno berlatih dalam pengasingan. Tentu saja, keuntungan terbesar adalah bagi Yan Douming, yang menemukan 3 artefak kuasi di sudut, dan ketiga pedang panjang artefak kuasi tersebut harus digunakan secara bersamaan untuk mengeluarkan kekuatan maksimalnya. 3 artefak kuasi telah tumbuh bersama. Jika mereka bertarung bersama, kekuatan mereka pasti akan jauh lebih kuat daripada artefak kuasi biasa. Yan Douming sudah tersenyum dan memasukkan artefak kuasi ke dalam penyimpanannya sila. Ada ruangan lain di dalam, yang seharusnya menjadi tempat orang kuat kuno berlatih. Yi Chen tersenyum dan mencari lagi. Tidak ada yang tersisa. Kemudian dia berbalik dan melihat ke belakang. Dia tidak tahu tingkat kultivasi apa yang dimiliki orang kuat kuno yang mundur di sini. Yan Douming dan yang lainnya juga sangat ingin tahu tentang orang kuat kuno itu. Mereka bertiga keluar dari kamar batu terakhir, tapi Yi Chen berhenti. Tuan, apakah Anda juga merasakannya? Monster kecil itu memandang ke lubang gelap dengan mata serius, sepertinya memiliki perasaan khusus. Saudara Yi Chen, apa yang kamu temukan? Kekuatan jiwa Yan Douming dibatasi dan dia tidak dapat merasakan apa yang ada di dalamnya. Ada gelombang kehidupan. Yi Chen menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wajahnya menjadi serius pada saat yang bersamaan. Yan Douming dan Anruo saling memandang. Mereka berdua sangat terkejut. Ada fluktuasi aura kehidupan, yang berarti ada orang lain di dalam. Bukankah orang kuat kuno yang mundur ke sini sudah mati? Ini sangat mungkin. Yi Chen mengangguk. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya, dan berkata, tentu saja bisa jadi hal lain. Mungkinkah ada fluktuasi lain di dalam? Yan Douming memandang Yi Chen dengan ragu dan bertanya. Fluktuasi aura itu tidak seperti fluktuasi para pembudidaya manusia. Apakah itu monster? Yan Douming bertanya. Sebenarnya, dia tahu jawabannya bahkan tanpa bertanya, tapi dia merasa sangat aneh. Ini adalah tempat latihan yang dibuat oleh para penggarap kuno. Bagaimana monster bisa menyelinap masuk? Pintu di depan dilindungi oleh formasi. Tunggu aku mendobraknya. Yi Chen mengendalikan perangkat pola untuk menggambar, dan pola formasi melonjak keluar dan memasuki gerbang batu terus-menerus. Yi Chen sangat berterus terang. Ketika dia datang ke tempat ini, dia secara alami ingin masuk dan menjelajah, dan tidak akan mundur dengan mudah. Peng! Setelah beberapa saat, suara tajam keluar, dan formasi dipatahkan oleh Yi Chen. Pada saat yang sama, lampu merah menyala berkedip dari dalam, dan semburan energi panas mengalir dari dalam gua.
Yi Chen dan mereka bertiga menyipitkan mata pada saat yang bersamaan. Aura kekuatan jiwa yang kuat. Yan Douming sangat terkejut. Dia merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang sangat besar dari dalam gua. Sepertinya itu adalah urat naga. Sebuah cahaya aneh muncul di mata Yi Chen. Pembuluh darah naga mengandung kekuatan jiwa yang sangat menakutkan. Mereka bertiga saling memandang dan berjalan ke ruangan batu terakhir pada saat yang sama. Namun ketika mereka masuk, Yi Cendang menemukan bahwa ini bukanlah ruangan batu yang sederhana. Ini adalah gua yang sangat besar. Hampir seluruh pegunungan telah dilubangi. Ada jalan batu yang berkelok-kelok di mana-mana. Dibutuhkan banyak usaha untuk mengubah pegunungan menjadi seperti ini. Apakah orang kuat itu benar-benar datang ke sini untuk berlatih dalam pengasingan? Yan Douming melihat pemandangan di depannya dengan kaget, hampir tidak bisa mempercayai matanya. Set, Yi Chen membuat gerakan diam, menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Ada benda sepanjang 5 meter yang mengambang di sana. Benda itu tampak sangat mirip patung berbentuk naga, dan bersinar terang aliran cahaya melintas. Kekuatan jiwa yang sangat murni itu dilepaskan oleh benda itu. Mata Yan Douming bersinar dengan cahaya panas, dan dia bisa merasakan bahwa benda itu mengandung kekuatan jiwa yang sangat menakutkan, dan jauh lebih besar dari batu jiwa itu, dan sangat murni. Pembuluh darah naga. Ketika Yi Chen melihat benda itu, dia segera membuat keputusan ini. Benda itu adalah benda ilahi dari langit dan bumi. Sulit untuk memadatkan urat naga setinggi 1 meter selama ribuan tahun. Sekarang urat naga yang dilihat Yi Chen dan yang lainnya sebenarnya panjangnya 5 meter. Biasanya ketika melihat benda ajaib seperti itu, Yi Chen pasti akan mengambilnya sesegera mungkin, tapi kali ini dia sangat tenang. Hal yang sama berlaku untuk Yan Douming dan yang lainnya, mata mereka penuh kesungguhan. Melihat ke bawah dari tempat yang tinggi, Anda dapat melihat tubuh besar, seperti bukit, bercokol di bawah urat naga, terus-menerus menyerap energi yang terkandung dalam urat naga. Jika bukan karena benda itu yang terus-menerus menggeliat, orang akan mengira itu benar-benar sebuah bukit. Faktanya adalah, itu adalah binatang ajaib, dan tekanan yang dikeluarkannya juga sangat menakutkan. Monster alam kuasi dewa. Monster kecil itu sedikit terkejut, begitu pula Yi Chen dan yang lainnya. Bukankah ini tempat pelatihan orang-orang kuat kuno, tapi tempat pelatihan monster ini? Yan Douming merasa sangat bingung. Warcraft tidak bisa memadatkan lingkaran sihir. Ini pasti tempat yang diciptakan oleh manusia kultivator. Yi Chen melihat sekeliling, lalu melihat ke depan dan berkata ada mayat di sana, mungkin orang kuat kuno itu. Yan Douming melihat lebih dekat dan melihat kerangka batu giok yang benar-benar transparan dan ditempa dengan sangat halus. Kerangka itu juga mengandung gelombang kekuatan jiwa, yang masih kuat bahkan setelah 10.000 tahun. Dia seharusnya menjadi orang kuat kuno yang mundur di sini. Yan Douming menoleh untuk melihat monster di bawah dan berkata, apakah dia dibasmi oleh monster itu? Ada kemungkinan setelah kematian orang kuat kuno itu, monster itu ikut campur. Yi Chen mengangguk. Pembuluh darah naga itu bagus, tapi sayang sekali monster kuasi dewa ada di sini. Saudara Yi Chen, apa rencanamu? Memang benar, benda suci seperti itu tidak mudah untuk ditemui. Jika dia melepaskannya dengan mudah, Yi Chen pasti akan menyesalinya di masa depan. Jika dia merebutnya sekarang, dia akan membayar mahal untuk itu. Ia menyerap energi pembuluh darah naga saat ia tidur. Sebelum ia bangun, kamu harus istirahat dan memulihkan diri terlebih dahulu, lalu memikirkan solusinya. Yi Chen melirik pembuluh darah naga dan berkata, Yan Douming dan An Ruo terluka parah. Jika mereka bertindak sembarangan, tidak akan ada hasil yang baik. Tak satu pun dari mereka tetap di dalam. Mereka mundur ke gua di depan, berlutut, dan mulai menyerap kekuatan batu penyembuh. Energi memulihkan luka di tubuh. Yi Chen terbang keluar gua dan mengamati situasi di luar, alisnya perlahan berkerut. Formasi yang dibentuk oleh orang kuat kuno dipatahkan oleh tuannya, dan aura pembuluh darah naga juga ditransmisikan. Monster kecil itu juga mengamati dan berkata, jika ini terus berlanjut, saya khawatir itu akan menarik monster lain. Hanya ada dua cara untuk pergi sekarang. Yang pertama adalah menunggu An Ruo dan dua lainnya pulih, dan mereka bertiga segera pergi dari sini. Yang lainnya adalah mengambil tindakan sekarang, ambil urat naganya, lalu temukan cara untuk melakukannya meninggalkan. Aku tidak tahu bagaimana menggunakan formasi itu lagi. Aku bisa menjebak aura pembuluh darah naga untuk sementara. Ini bisa menunda beberapa waktu. Yi Chen dengan cepat membuat sketsa dan membuat formasi kecil di sekitarnya. Sudah terlambat untuk melakukan ini sekarang. Aura urat naga telah menyebar. Jika kamu melakukan ini,
monster-monster itu tidak akan bisa merasakan sumber urat naga. Butuh beberapa waktu untuk menemukan tempat ini, dan Anda dapat membeli banyak waktu. Dengan bantuan batu penyembuh, Anruo dan yang lainnya pulih tidak terlalu lambat, dan mereka terbang keluar gua 2 jam kemudian. Sepertinya ada banyak binatang ajaib di sekitar. Yan Douming, yang telah pulih, wajahnya kembali memerah, dan dia melihat sekeliling dan berkata, "Kalian berdua terbang ke timur, dan aku akan segera menyusulmu." Tampaknya Yi Chen tidak ingin melewatkan urat naga yang ditemukan, dan ingin Yan Douming dan yang lainnya pergi terlebih dahulu dan mengambil sendiri urat naga itu. Hati-hati. Dalam keajaiban, kekuatan jiwa Yan Douming dan Yi Chen ditekan. Bawalah kekuatan suciku bersamamu, sehingga kemanapun kamu pergi, aku dapat menemukanmu. Yi Chen melambaikan tangannya, dan energi merah darah melonjak dari hatinya, terbagi menjadi 2 aliran untuk Anruo dan Anruo. Ayo pergi. Yan Douming dan yang lainnya menyingkirkan kekuatan para dewa, dan kemudian tidak tinggal di sini. Mereka berbalik dan terbang ke arah timur, hanya menyisakan 1 orang di sini. Yi Chen tidak memilih untuk segera mengambil tindakan. Monster kuasi dewa itu sangat kuat. Jika dibangunkan, dampaknya akan sangat luas. Yan Douming dan yang lainnya mungkin terlibat kapan saja. Waktu berlalu, dan setengah jam kemudian, suara monster kecil itu terdengar di telinganya Tuan. Ada ratusan aura monster yang mendekat ke sini. Sepertinya monster-monster itu telah menemukan tempat ini. Ayo kita lakukan. Yi Chen menarik napas dalam-dalam, berbalik dan terbang menuju gua, kembali ke lokasi urat naga. Monster yang tertidur, mungkin karena secara naluriah merasa terancam, napasnya berangsur-angsur menjadi lebih cepat, dan detak jantungnya seperti genderang petir menjadi semakin kuat. Ini akan segera bangun. Ini waktu terbaik. Little Warcraft mengingatkan. Kondensasi. Yi Chen secara alami tidak membuang waktu. Dengan pikiran, kekuatan kuat dari bentuk dewa melonjak, terkondensasi menjadi sepasang tangan raksasa, dan dengan cepat meraih pembuluh darah naga. Pembuluh darah naga telah lama dikendalikan oleh monster itu, jadi tentu saja ia tidak dapat melawan sama sekali. Ia segera ditangkap oleh kekuatan bentuk dewa, dan kemudian tiba-tiba ditangkap di bawah kendali Yi Chen. Boom! Suara tumpul bergema di kehampaan, dan hubungan yang terjalin antara pembuluh darah naga dan monster itu segera terputus, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Aum! Raungan ganas penuh rasa sakit bergema di kehampaan, dan seluruh pegunungan bergetar, dan gelombang suara menyapu debu dan pasir di seluruh langit. Memutuskan secara paksa hubungan antara itu dan pembuluh darah naga akan menyebabkan begitu banyak rasa sakit sehingga bahkan monster alam kuasi dewa tidak akan mampu menahan rasa sakit seperti itu. Yi Chen adalah pelakunya. Saat monster itu sudah tenang, dia pasti tidak akan melepaskannya. Dia segera menghindar dan bergegas keluar gua, bergegas menuju ke arah di mana Yan Douming dan yang lainnya baru saja pergi. Di saat yang sama, ada monster yang datang dari segala arah pada saat bersamaan. Mereka semua adalah monster yang merasakan aura pembuluh darah naga. Aum! Mereka segera menemukan Yi Chen yang menempel di pembuluh darah naga, dan pada saat yang sama mereka mengeluarkan raungan yang ganas dan dengan cepat mengejar Yi Chen. Siapa yang mencuri urat nagaku? Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar dari pegunungan, dan tanah bergetar, dan retakan muncul. Boom! Sesaat kemudian, sesosok tubuh besar bergegas keluar dari pegunungan, dan sebuah lubang yang dalam tersapu keluar dari pegunungan. Itu adalah sapi ibel yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam garis otot yang menakutkan berisi bahan peledak kekuatan. Aum! Sekelompok binatang ibel yang mengejar Yi Chen, ketika sapi ibel itu muncul, semuanya berteriak menyerah. Mereka tidak berani terus mengejar Yi Chen, dan mereka semua berlutut di tanah. Mengapa para kultivator manusia ada di sini? Mungkinkah segel keajaiban telah terbuka? Sapi ibel mengabaikan monster yang berlutut, tetapi berbalik untuk melihat ke arah Yi Chen, dengan tatapan dingin di matanya yang berwarna merah darah. Ada perasaan dingin di belakang punggungnya. Yi Chen sudah tahu bahwa sapi ibel itu telah bangkit, dan segera mengaktifkan formula ajaibnya, dan kekuatan yang lebih besar dari bentuk dewa dicurahkan. Teknik ilahi, teknik jejak ibel 10.000 bayangan. Saat teriakan terdengar, angin kencang bertiup di sekitar Yi Chen, dan kekuatan wujud dewanya mengembunkan sepasang sayap, yang dimasukkan ke dalam wujud dewa. Pada saat ini, kecepatan Yi Chen meningkat 100 kali lipat, dan sulit untuk menangkap sosoknya dengan mata telanjang. Dia sebenarnya memiliki 5 rahasia besar ilahi. Melihat pemandangan seperti itu, sapi ibel itu terkejut, dan 2 mata serakah berkedip di matanya. Dia sangat marah di dalam hatinya. Energi yang terkandung dalam pembuluh darah naga sangat besar dan menakutkan.
Sekarang dia direnggut oleh umat manusia, bagaimana dia bisa bersedia melakukannya? Namun, setelah menggunakan seni dewa, kecepatan Chen terlalu cepat dan dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Pembudidaya manusia yang tercela, jangan biarkan aku menemukanmu, kalau tidak aku akan memakanmu hidup-hidup. Suara ganas dari sapi ibel itu bergema, dan pada saat yang sama berteriak, kalian, temukan dia dalam keajaiban. Aum, sekelompok monster meraung pada saat yang sama, tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian, dan bergegas menuju ke arah kiri Yi Chen. Tubuh sapi ibel itu bergoyang, dan sepertinya dia sangat kesakitan. Yi Chen baru saja dengan paksa mengambil pembuluh darah naga itu, menyebabkan kerusakan serius padanya. Pembudidaya manusia, jangan bersembunyi di kegelapan, saya sudah merasakanmu. Setelah beberapa saat, mata besar sapi ibel itu menoleh, dan suara suram bergema di dunia. Dia layak menjadi salah satu jenderal paling kuat di bawah Raja Binatang Neraka Utara Raja Tian Simou. Meskipun dia terluka parah, kemampuan persepsinya masih begitu kuat. Tawa acuh tak acuh terdengar di kejauhan, ruangan bergetar, dan sesosok tubuh perlahan muncul di sana. Dia tampak sedikit malu, lengannya masih berlumuran darah, dan dia terluka parah oleh Yi Chen. Raja Binatang Utara. Ketika Banteng Ibel mendengar nama ini, matanya langsung melebar dan dia berkata, pembudidaya manusia, panggil aku dengan namaku di depanku, apakah kamu yakin aku akan membasmimu? Aku yakin kamu tidak akan melakukannya. Xie Jian tersenyum, dan semburan energi keluar dari cincin penyimpanannya, mengembun menjadi sosok yang familiar. Ketika Raja Tianxi Mou melihat sosok itu, dia segera membuka matanya lebar-lebar dan merasa tidak percaya, berkata Beiming Beast King. Bukankah dia sudah dibasmi oleh 6 Raja Dewa? Raja Tianxi Mou tidak mempercayainya, tapi tanda energinya memang aura Raja Binatang Dunia Bawah Utara. Raja Binatang mengirimku ke sini. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Xie Jian mencibir dengan acuh tak acuh, melihat ke arah kiri Yi Chen, cahaya dingin berputar di matanya. Sapi ibel kuasi dewa tidak menyusul. Setengah jam kemudian, Yi Chen berhenti terbang dan melayang di kehampaan. Saat kita mengambil urat naga tadi, kita menyebabkan kerusakan parah padanya. Tanpa waktu istirahat, mustahil untuk mengejarnya. Yi Chen sangat lega, tetapi aura yang dipancarkan oleh pembuluh darah naga terlalu kuat. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk menutupi auranya, monster akan segera menyusul. Terlebih lagi, pembuluh darah naga adalah benda suci, dan tidak akan dianggap enteng. Ia sudah berjuang untuk melepaskan diri dari kendali Yi Chen. Sekarang aku memilikinya, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri begitu saja? Yi Chen tersenyum, melambaikan tangannya, dan menara dewa dan ibel terbang keluar dari dantiannya. Ambillah. Dengan mantra, pintu menara dewa dan ibel segera terbuka, dan kekuatan isap yang kuat dilepaskan, dan pembuluh darah naga segera tersedot ke dalamnya. Kegigihan menara dewa dan ibel dapat bertahan dalam ujian. Yi Chen tidak khawatir hal itu akan terjadi. Mampu mendapatkan hal-hal baik seperti itu, keajaiban ini sangat berharga. Yi Chen tidak membuang waktu di sini. Merasakan lokasi Anruo dan mereka berdua, Yi Chen segera terbang ke sana untuk menemui mereka. Yan Douming dan yang lainnya sedang menunggu Yi Chen di puncak gunung. Begitu mereka melihatnya kembali dengan selamat, senyuman muncul di wajahnya dan dia berkata, saya tidak menyangka kamu akan menyusul begitu cepat. Saya pikir begitu, akan memakan waktu lama. Hanya saja aku lebih beruntung. Monster kuasi dewa itu tidak memiliki keinginan untuk mengejar ketinggalan. Yi Chen juga tersenyum. Memang benar keberuntungan Yi Chen karena naga ibel itu terluka ketika dia mengambil urat naganya, kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu kemana saya akan dikejar. Apakah kamu mendapatkan urat naga? Benda suci seperti itu tidak dapat diperoleh dimanapun. Bahkan di klan Yan Douming belum pernah melihat banyak benda suci seperti itu dan bertanya. Yi Chen melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan berkedip di dantiannya. Pembuluh darah naga yang terperangkap di menara dewa dan ibel memancarkan aura yang kuat, semuanya sia-sia, yang membuatnya sangat putus asa. Pembuluh darah naga sepanjang 5 meter sangat langka bahkan dalam catatan. Ini adalah kesempatan besar bagi banyak pembudidaya untuk mendapatkan pembuluh darah naga sepanjang 2 meter. Yan Douming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Faktanya, menurut Yi Chen, urat naga ini seharusnya lebih panjang, tetapi monster alam kuasi dewa membutuhkan waktu terlalu lama untuk diserap, yang membuat urat naga menyusut banyak. Jika tidak, saya yakin panjangnya bisa mencapai 6 meter, berisi kekuatan jiwa di dalamnya begitu menakutkan hingga membuat orang gemetar. Aura pembuluh darah naga sangat kuat.
Yi Chen melambaikan tangannya untuk menutupi semua auranya, jika tidak maka akan dengan cepat menarik binatang ajaib itu. Jumlah binatang ajaib yang terbangun dari tidurnya semakin meningkat. Dalam waktu singkat, kita akan bertemu dengan binatang ajaib itu di mana-mana dalam keajaiban. Tidak ada banyak waktu tersisa bagi kita. Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita harus segera menemukan orang-orang dari klan Yan. Mereka tahu di mana roh Yuan Wu berada. Yan Douming mengangguk. Kita harus menunggu sebentar. Pada saat ini, suara An Ruo terdengar. Yi Chen dan dua lainnya mengangkat kepala untuk melihatnya. Seorang Ruo dan Long Servant keduanya berasal dari pegunungan domain dewa. Selama jarak antara mereka tidak terlalu jauh, mereka dapat merasakan kehadiran satu sama lain. Ini adalah kabar baik. Yi Chen bisa merasa lega jika dia bisa menemukan Long Po dan yang lainnya dengan cepat. Di mana lokasi spesifiknya? Yi Chen bertanya. Ikuti aku. Seorang Ruo melintas dan memimpin jalan, dan mereka bertiga bergegas maju. Setengah saat kemudian, Yi Chen dan yang lainnya menemukan sosok familiar di depan mereka, itu adalah hamba naga. Namun di hadapan pelayan naga tersebut, terdapat sosok yang tingginya hanya setengah manusia, dengan telinga yang panjang, terlihat seperti monster tikus, namun memiliki kaki yang sekuat elf. Pelayan naga itu terbang cepat di belakang, dan monster yang tampak seperti tikus itu berlari kencang, dan kecepatannya juga sangat cepat. Jieji, Pak Tua, tidak peduli seberapa kuat kultivasimu, itu tidak akan berpengaruh pada keajaiban. Sebaiknya kamu menyerah secepat mungkin. Monster yang berlari kencang itu masih mengucapkan kata-kata manusia, dan balas berteriak sambil berlari, terlihat sangat bangga pada dirinya sendiri. Kembalikan cincin penyimpananku. Pelayan naga itu mengerutkan kening. Jika dia bisa menggunakan kekuatan jiwanya, dia akan bisa mencegat monster itu dengan mudah. Aku tidak ingin melayanimu. Raja Tikus mencibir, menunjukkan rasa jijik yang besar terhadap pelayan naga, tapi dia berlari lebih cepat. Tuan muda. Namun, pada saat ini, pelayan naga itu merasakan beberapa sosok yang dikenalnya di depannya, dan segera menatap Yi Chen dengan mata terkejut. Hamba naga, apa yang terjadi? Yi Chen segera menggunakan metode transmisi suara. Cegah tikus itu, teriak pelayan naga dengan cemas. Adegan itu terlihat sangat lucu. Dilihat dari induksinya, aura yang dipancarkan tikus itu sangat lemah, bahkan tidak ada sedikit pun energi jiwa yang berlari kencang. Tapi hamba naga, seorang tetua bermartabat dari pegunungan domain dewa, ditipu oleh seekor tikus. Ning, namun, Yi Chen terkesan dengan kecepatan tikus itu, jadi dia harus membantu. Dengan mobilisasinya, dia menangkap tikus itu dengan kekuatan sucinya. Aku tidak menyangka kamu punya teman di sini. Raja Tikus sangat terkejut. Kakinya tiba-tiba terangkat dari tanah, dan tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Sebuah bayangan melintas, dan dia benar-benar menghindari kekuatan suci Yi Chen. Yi Chen tertegun sejenak. Dia tidak menyangka tikus itu masih lebih cepat. Ah, sampah! Apakah Raja Tikus ini ditangkap dengan mudah? Setelah lepas dari kekuatan suci Yi Chen, tikus itu sangat bangga dan mulai tertawa. Memanggil, Yi Chen tidak berkata apa-apa lagi, senyuman muncul di wajahnya, dan dia mengubah teknik pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang semula dihindari oleh Raja Tikus tiba-tiba berbalik dan menangkap Raja Tikus dengan punggung tangannya. Senyuman bangga di wajah tikus itu segera menghilang dan menjadi sangat menyedihkan. Dia berteriak dengan marah, kamu benar-benar menggunakan cara yang begitu tercela. Bagaimana kalau kamu memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Raja Tikus ini? Cepat turunkan aku, jika tidak, kamu akan melakukannya. Tidak ada buah yang enak untuk dimakan. Yi Chen memandang Raja Tikus yang marah dengan penuh minat. Yi Chen sangat terkejut dan terkejut karena hal sekecil itu bisa mengatakan hal seperti itu. Secara umum, hanya Warcraft yang dapat bertransformasi yang dapat berbicara dalam bahasa manusia. Namun, tikus itu tidak mengeluarkan fluktuasi energi sedikit pun. Itu adalah Warcraft yang sangat biasa. Bagaimana seorang kultivator manusia biasa mengumpulkan kekuatan para dewa? Raja Tikus memandang Yi Chen dengan mata sangat terkejut, dan ada juga sedikit ketakutan di matanya. Hamba naga juga dianggap sebagai master, tetapi Raja Tikus tidak menganggapnya serius. Itu karena budidayanya telah ditekan, dan Yi Chen dapat menggunakan kekuatan aspek ilahi untuk menyembuhkannya dalam hitungan menit. Kembalikan cincin penyimpanan itu kepadaku. Pelayan naga itu dengan cepat maju dan berkata, apa yang kamu bicarakan, pencuri tua? Bagaimana Raja Tikus ini bisa mengambil cincin penyimpananmu? Oh, kalau begitu katakan padaku, cincin siapa yang ada di tangan kirimu?
Pelayan tua itu memandang tikus itu dengan marah. Milikku, kata-kata Raja Tikus agak lemah. Tikus, izinkan saya bertanya lagi, milik siapa cincin penyimpanan itu? Melihat pelayan naga tidak dapat menyembuhkan tikus itu, Yi Chenfei melangkah maju dan berkata dengan nada yang sangat ramah. Namun, nada ramah Yi Chen terdengar kasar di telinga Raja Tikus. Dia tiba-tiba memikirkannya dan berkata, menurutku benda itu tidak buruk, jadi aku hanya menggunakannya untuk bersenang-senang. Aku akan mengembalikannya padamu. Dengan mengatakan itu, tikus itu melepas cincin itu dan melemparkannya ke arah pelayan naga. Ada yang hilang di dalam. Pelayan naga memeriksa isi cincin penyimpanan dengan sangat hati-hati dan menatap Raja Tikus dengan marah. Itu tidak benar. Aku, Raja Tikus, mengembalikan cincin itu kepadamu. Aku belum menyentuh isinya. Tolong jangan membuat tuduhan palsu terhadapku. Tikus itu mendengus. Sebagai tetua dari pegunungan domain dewa, hamba naga sebenarnya sedang dipermainkan oleh seekor tikus. Jika kenalannya mengetahui hal ini, dia tidak akan ditertawakan dan wajahnya akan ternoda. Menurutku cincin di tanganmu cukup bagus. Seharusnya itu juga milik hamba naga senior, kan? Yi Chen menatap erat ke cincin ungu lainnya di tangan tikus dan berkata. Sejak dia mengetahui bahwa hamba panjang berasal dari pegunungan domain dewa, Yi Chen mulai memanggil hamba panjang sebagai seniornya karena rasa hormat. Hanya saja sang pelayan naga masih memanggil Yi Chen dengan sebutan Tuan Muda. Kedua orang yang memanggilnya seperti itu membuat pendengarnya merasa sangat canggung. Hei, kamu ingin mengambil alih barang-barang rajaku dengan paksa. Tikus itu menatap tajam ke arah Yi Chen dengan mata tajam, seolah dia ingin memakannya. Fiuh, tentu saja, Yi Chen tidak akan mengomelinya. Dia melepaskan kekuatan wujud dewanya, membungkus cincin penyimpanan di tangannya, dan mengambil alihnya dengan paksa. Setelah memobilisasi kekuatan jiwa dan menyuntikkannya ke dalamnya, Yi Chen menemukan bahwa ada banyak hal yang tersembunyi di dalam cincin penyimpanan tikus, dan beberapa di antaranya adalah milik pelayan naga, karena beberapa di antaranya masih memiliki nafas pelayan naga. Dengan lambaian tangannya, Yi Chen mengeluarkan semua barang milik pelayan naga, lalu menatap tikus itu dan berkata, kamu tidak jujur. Jika kamu tidak bertanya, kamu mencuri. Raja menyukai barang-barangmu, itu karena aku sangat menghargaimu. Raja Tikus sangat menyendiri dan memandang Yi Chen dan yang lainnya dengan mata yang sangat menghina. Saya juga sangat tertarik dengan cincin penyimpanan Anda, jadi saya menerimanya. Yi Chen tersenyum dan meletakkan cincin itu di tangannya. Yi Chen selalu menjadi orang yang lugas dan terus terang. Tikus di depannya ini sangat mendominasi. Tikus itu hampir pingsan karena marah. Ia selalu berpikir bahwa dia cukup jahat, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang lebih buruk darinya hari ini. Kamu berani merampas harta rajaku. Mata Raja Tikus langsung berubah menjadi merah darah dan dia menatap tajam ke arah Yi Chen. Sebagai monster, lebih baik bersikap manis. Saat dia mengatakan itu, Yi Chen melambaikan tangannya dan mendorong Raja Tikus ke dalam tanah. Jika itu monster lain, Yi Chen tidak akan terlalu bertele-tele karena dia bisa saja menamparnya sampai mati. Namun, tikus di depannya sebenarnya bisa berbicara bahasa manusia, dan IQ-nya tidak rendah, dan dia sangat licik. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia terlihat agak manusiawi. Itu sebabnya Yi Chen tidak langsung membasminya. Sebaliknya, dia menganggapnya sangat menarik. Diperlakukan seperti ini, Raja Tikus secara alami sangat marah. Dia mengeluarkan segenggam kotoran dari mulutnya dan berteriak apa yang akan kamu lakukan untuk mengembalikan cincin penyimpananku. Yi Chen tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini, dia harus segera menemukan lokasi Kaisar Yan dan yang lainnya, dan dia tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan esensi Yuan Wu dengan mudah. Hamba naga senior, ayo pergi. Yi Chen melambaikan tangannya, mengambil kembali kekuatan wujud dewa ke dalam tubuhnya, berbalik dan terbang. Melihat situasi seperti itu, Raja Tikus secara alami sangat cemas. Jika Yi Chen pergi, apa yang akan terjadi dengan barang-barangnya? Dia segera berteriak dengan keras, saya telah tinggal di Miracle selama 10.000 tahun, dan saya sangat akrab dengan tempat ini, jika kamu tidak mengerti apapun, kamu bisa bertanya padaku. Pada saat ini, Yi Chen, yang hendak pergi, berhenti dan berbalik untuk melihat Raja Tikus. Kami tidak mengetahui situasi mukjizat tersebut. Jika kami dapat memperoleh informasi darinya, itu mungkin dapat membantu kami. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk, bergerak, mendatangi Raja Tikus, dan berkata kalau begitu, Anda harus memberitahu kami tentang situasi di balik keajaiban itu sehingga kami dapat memahaminya. Melihat tatapan Yi Chen yang tampak tulus,
Raja Tikus segera mengangkat bibirnya dan berkata dengan ekspresi sangat bangga, kamu telah menanyakan orang yang tepat, tetapi kamu harus mengembalikan cincin penyimpanannya terlebih dahulu. Kamu beritahu kami situasi keajaiban terlebih dahulu, dan cincin penyimpanan akan dikembalikan kepadamu secara alami. Aku, Yi Chen, tidak pernah berbohong dan menipu orang lain. Lalu bagaimana aku tahu kalau kamu dengan sengaja tidak mengembalikan cincin penyimpanan itu kepadaku setelah mendapat kabar itu? Raja Tikus meringkuk dan berkata, sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan melepaskan gelombang kekuatan suci, yang dengan cepat menyelimuti kepala Raja Tikus. Tikus di depannya sangat licik. Yi Chen tidak dapat menjamin apakah itu akan memberinya berita palsu. Akan lebih dapat diandalkan jika menggunakan kekuatan wujud dewa untuk mencari langsung ingatan di kepalanya. Jangan main-main, memasuki pikiranku tidak akan ada gunanya bagimu, dan kamu bahkan akan terluka. Raja Tikus segera berseru. Yi Chen melambat. Pada saat ini, dia merasakan energi yang sangat menakutkan di kepala Raja Tikus, dengan kuat melindungi pikirannya. Aura yang tidak kalah dengan Raja Dewa. Ekspresi terkejut muncul di wajah Yi Chen. Jika dia mencari ingatan Raja Tikus tadi, energinya akan segera meledak. Energi yang sebanding dengan pukulan terkuat Raja Dewa, jika diledakkan secara langsung, Yi Chen dan yang lainnya akan membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Yan Douming dan yang lainnya saling memandang, dan mereka semua sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa monster yang tampaknya tidak memiliki budidaya sama sekali akan memiliki energi yang begitu kuat dalam pikirannya. Mengapa Raja Dewa menanamkan kekuatan jiwanya ke dalam pikirannya? Hamba naga merasa sangat bingung dan berkata, monster yang terlihat sangat biasa layak bagi orang kuat dengan alam Raja Dewa untuk mengambil tindakan sendiri. Yi Chen juga memiliki pemikiran yang sama. Matanya menyapu Raja Tikus, merasa bahwa monster di depannya mungkin memiliki latar belakang tertentu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu takut? Jika bukan karena pengingat raja ini, hidupmu akan bergantung padanya sekarang. Raja Tikus mengangkat kepalanya dengan sangat bangga dan berkata, bagaimanapun, aku masih penyelamatmu. Apakah kamu siap? Bagaimana cara membalas raja ini? Sepertinya aku tidak bisa terlalu sopan padamu. Yi Chen mengangkat bahu, dan kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridian di bawah kendalinya, langsung menutupi Raja Tikus, dan aura yang kuat menekannya dan membuatnya terengah-engah. Hei, nak, hentikan dengan cepat. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi di dalam keajaiban itu? Bagaimana mungkin binatang ajaib tanpa budidaya apapun menjadi lawan Yi Chen? Dia berteriak keras. Tikus, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Jika perkenalan tidak dimulai dalam waktu 30 detik, kamu tidak menginginkan cincin penyimpanan itu. Kata Yi Chen dengan nada mengancam sambil tersenyum. Raja Tikus sangat tidak senang, tetapi tidak berdaya dikendalikan oleh Yi Chen. Tidak mungkin untuk tidak menyerah saat ini. Saya katakan kalian para kultivator manusia baik-baik saja, mengapa Anda ingin memasuki tempat keajaiban ini? Raja Tikus menggelengkan kepalanya dan berkata, membuka segel keajaiban tidak akan ada gunanya bagi Anda, dan Anda juga dapat membayar biayanya, harga yang sangat mahal untuk itu. Peng! Kekuatan suci yang dilepaskan oleh Yi Chen menjadi lebih besar. Raja Tikus ditekan oleh aura besar dan menyeringai, terlihat sangat menyakitkan. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi, cepat tarik kekuatan sucimu. Raja Tikus segera berteriak keras. Jangan tersesat lagi, aku tidak punya banyak waktu. Yi Chen melambaikan tangannya, dan semua kekuatan jiwa yang menekan Raja Tikus menghilang di udara. Raja Tikus terengah-engah dan berkata, saya terkejut. Ada orang-orang dari pegunungan domain dewa di sekitar Anda. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu apa yang terjadi di dalam keajaiban? Yi Chen dan yang lainnya menoleh untuk melihat pelayan naga pada saat yang bersamaan. Karena aku sudah tidur terlalu lama, banyak ingatan yang belum pulih. Hamba naga itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, teruslah bicara, jangan keluar jalur. Yi Chen mengangguk dan menatap Raja Tikus lagi. Sudah kubilang dengan jelas, cepat keluar dari sini, jika tidak, tidak akan mudah bagimu untuk pergi dari sini ketika Dewa Binatang Api Li dan bawahannya yang tertidur bangun, kata Raja Tikus. Dewa Binatang Li Huo, apakah dia salah satu dari dua Dewa Binatang keajaiban? Yi Chen segera bertanya. Sebelum memasuki keajaiban, dia mempelajari beberapa hal tentang keajaiban dari Raja Binatang Neter Darah Kuno, dan membuat penilaian ini dari perkataan Raja Tikus. Aku tidak menyangka kamu tahu tentang dua Dewa Binatang itu. Sepertinya kamu tahu banyak. Raja Tikus mengangguk dan berkata Dewa Binatang Li Huo adalah salah satu dari dua Dewa Binatang,
dan yang lainnya telah pergi ke sana, umat manusia, Raja Binatang Neter Darah yang ditindas oleh Raja Dewa Manusia. Ini hanyalah berita yang didapat dari Raja Binatang Purba. Yi Chen hanya berpikir itu sangat mungkin. Sekarang dia telah menerima konfirmasi dari Raja Tikus bahwa memang ada Raja Binatang di sini dengan tingkat budidaya Raja Dewa. Sebelum keajaiban itu disegel, Raja Binatang dari dunia bawah utara dan Dewa Binatang Li Huo memiliki dominasi mutlak dalam keajaiban tersebut. Sayangnya, Raja Binatang dari dunia bawah utara meninggalkan keajaiban itu, yang kemudian menyebabkan keajaiban itu disegel, kata Raja. Dilihat dari perkataan Raja Tikus, Raja Binatang Beiming masih memiliki kekuatan yang tidak dapat digunakan di pihak keajaiban. Sekarang dia disegel di Pulau Beiming, dan dialah satu-satunya. Apakah Raja Binatang Hitam Utara sangat kuat di keajaiban saat itu? Yi Chen langsung bertanya. Apakah bisa bersaing dengan Dewa Binatang Api Li, atau bahkan dengan suku kuno manapun merupakan masalah besar? Raja Tikus melirik ke arah Yi Chen, seolah-olah dia sedang melihat katak di dasar sumur. Kata-kata ini membuat Yi Chen sedikit mengernyit. Sepertinya ini bukan kabar baik. Dari perkataan Raja Tikus, kita dapat mengetahui bahwa Raja Binatang dari dunia bawah utara adalah kekuatan yang kuat dalam keajaiban dan memiliki banyak orang kuat di bawah komandonya. Namun, hanya dia sendiri yang disegel, sedangkan anak buahnya tidak disegel kembali kemudian. Jika ini masalahnya, kita mungkin harus menghadapi lebih banyak lawan di masa depan. Pelayan naga juga sedikit mengernyit. Mungkinkah kamu mempunyai masalah dengan Raja Binatang dari dunia bawah utara? Raja Tikus bertanya, matanya berputar. Yi Chen hanya mengangkat bahu dan berkata, ketika Raja Binatang Beiming pergi, apakah anak buahnya pergi bersamanya? Kamu sebaiknya bertanya saja padaku tentang ini. Melihat Raja Tikus tampak sangat bersemangat, dia berkata, maaf, aku harus memberitahumu, tidak. Yi Chen hanya mengangguk. Tidak banyak perubahan emosi di wajahnya, seolah dia sedang mendengarkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kamu tidak sedikit gugup? Raja Tikus memandangnya dengan ragu. Menurutnya, mengetahui bahwa musuhnya juga memiliki sekelompok bawahan yang kuat, dia seharusnya gugup sebagai musuh. Oh, lalu menurutmu seberapa gugupnya kamu? Yi Chen tertawa, dan para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi. Dia memiliki begitu banyak musuh, dan dia tidak hidup dengan baik sekarang, jadi bagaimana jika dia punya beberapa lawan lagi? Raja Tikus menyentuh dagunya dan berkata sebenarnya, kamu cukup beruntung. Setelah Raja Binatang Beiming pergi, mantan bawahannya dibasmi oleh Dewa Binatang Api Li atau ditundukkan oleh Dewa Binatang Api Li. Bawahan yang tersisa tidak banyak lagi. Dalam hal ini, Yi Chen kehilangan minat pada masalah Raja Binatang Beiming dan berkata saya masih membutuhkan berita, di mana roh Yuan Wu. Raja Tikus tinggal di sini di Miracle, jadi dia harus tahu semua tentang Miracle. Yuan Wu Essence adalah hal yang paling terkenal di Miracle, jadi tidak mungkin dia tidak mengetahuinya. Jadi kamu di sini untuk roh Yuan Wu. Pada saat ini, mata Raja Tikus melebar dan dia mengetahui tujuan Yi Chen. Dia sangat terkejut dan berkata saya pikir kamu datang ke sini hanya untuk menjelajahi keajaiban, tapi ternyata saya tidak melakukannya, tidak kusangka, itulah tujuannya. Tentu saja Raja Tikus tahu apa itu esensi Yuan Wu. Sebagian besar alasan mengapa begitu banyak orang kuat kuno melakukan keajaiban di zaman kuno adalah karena esensi Yuan Wu. Tidak peduli seberapa kuat para kultivator yang terluka atau seberapa serius luka mereka dapat dihidupkan kembali selama mereka menggunakan esensi Yuan Wu. Ini hanyalah salah satu efeknya. Saat memperbaiki tubuh fisik, ini juga dapat memberikan kesempatan kepada praktisi untuk bertransformasi dari kepompong menjadi kupu-kupu jalan. Bagi orang-orang kuat yang telah berkultivasi hingga batasnya, realisasi tidak mementingkan diri sendiri dan tidak ada jalan adalah sesuatu yang hanya bisa dipenuhi dan tidak bisa dicari. Jika bisa menembus alam asli, itu akan menjadi berkah yang mengejutkan. Setelah memasuki alam Dewa Semu, sangat sulit untuk memasuki alam Raja Dewa. Kecil kemungkinannya ada orang yang bisa melangkah ke alam itu dalam 10.000 tahun, tetapi esensi Yuan Wu dapat memberi mereka kesempatan untuk bertransformasi dari alam kepompong menjadi kupu-kupu. Inilah yang didambakan semua pria kuat. Apakah kamu tahu di mana letak keajaiban itu? Mata Yi Chen bersinar karena kegembiraan. Dilihat dari reaksi Raja Tikus, dia tahu banyak. Jika aku tahu tentang roh Yuan Wu, apakah aku akan tetap mengikutimu ke sini dan berbicara omong kosong? Setelah Raja Tikus bereaksi, dia menatap Yi Chen dan yang lainnya dengan sangat meremehkan dan berkata, jika kamu tidak memberitahuku, maka tidak ada yang bisa kulakukan.
Senyum muncul di wajah Yi Chen, dan fluktuasi kekuatan para dewa perlahan menyebar. Terserah kamu apakah kamu percaya atau tidak. Reaksi Raja Tikus kali ini berbeda dari sebelumnya, dengan mengatakan, aku dapat memberitahumu dengan sangat jelas bahwa bahkan Dewa Binatang Api Li tidak dapat menemukan di mana roh Yuanwu berada. Yi Chen dan yang lainnya saling memandang. Ini terdengar seperti fantasi. Esensi Yuanwu adalah sesuatu di dalam keajaiban dan sesuatu di dalam wilayah Dewa Binatang Api Li. Merasakan tatapan curiga dari Yi Chen dan yang lainnya, Raja Tikus menjadi sangat tenang dan berkata ini ada hubungannya dengan segel roh Yuanwu. Tampaknya Raja Tikus sedang membicarakan hal yang paling dia minati, dan dia mulai mengobrol tanpa henti. Ada 3 segel dalam keajaiban, yang satu menyegel nenek moyang semua binatang, yang lain menyegel mutiara binatang dari nenek moyang semua binatang, dan benda yang disegel oleh segel terakhir adalah esensi Yuanwu. Ketika esensi Yuanwu pertama kali ditemukan, keajaiban mengalami malapetaka. Kedua dewa binatang bertempur sampai mati demi esensi Yuanwu. Kemudian, sosok yang sangat kuat datang dari para pembudidaya manusia, dan segel hanya dengan semangat Yuanwu yang bisa bencana ini akan berakhir. Segel esensi Yuanwu. Yi Chen tertegun sejenak dan berkata, mengapa seseorang ingin menyegel esensi Yuanwu? Bukan hanya Yi Chen yang tidak mengerti, tapi Yan Douming dan yang lainnya juga tidak mengerti. Tidak peduli siapa mereka, tidak mungkin untuk tidak tergerak ketika mereka melihat harta karun tersebut esensi Yuanwu. Mengapa kalian para kultivator manusia begitu vulgar? Raja Tikus secara alami dapat mengetahui apa yang dipikirkan Yi Chen dan yang lainnya, dan segera berkata dengan bibir cemberut, dikatakan bahwa orang yang menyegel esensi Yuanwu saat itu adalah dewa dari pesawat yang. Dewa-dewa, reaksi Yi Chen dan yang lainnya sangat besar. Mereka tidak asing dengan dewa-dewa. Dia adalah orang terkuat di pesawat yang. Di mata hamba naga dan yang lainnya, dia adalah eksistensi yang legendaris. Dewa itu kejam sekali. Itu bukan segel biasa, tapi segel yang bisa digerakkan. Ia akan berpindah ke area tak berpenghuni kapan saja. Bahkan jika kau menemukannya untuk sementara, itu tidak akan berguna. Sebelum formasinya bisa dipatahkan, itu akan bergerak lagi. Raja Tikus menggelengkan kepalanya, dengan penyesalan yang tak ada habisnya dalam kata-katanya, seolah-olah dia juga memiliki gagasan tentang Yuanwu Jingso. Tidak ada penilai sihir di antara monster. Bahkan jika lingkaran sihir tidak bergerak, kamu tidak dapat menghancurkannya. Tidak, formasi sihir ras manusiamu menjijikkan. Raja Tikus tampak marah, seolah-olah dia telah menderita kerugian dari formasi tersebut, dan berkata terutama formasi sihir yang dibuat oleh para dewa, itu terlalu mengerikan. Apakah kamu pernah melakukan kontak dengan lingkaran sihir itu? Apakah itu sangat kuat? Yi Chen menatap Raja Tikus yang marah dengan mata penasaran, semakin merasa bahwa tikus di depannya itu tidak sederhana. Omong kosong. Raja Tikus mendengus, terlihat sangat sombong, dan berkata, itu terdaftar sebagai salah satu dari 3 tempat tabu, dan itu masih merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh dewa, hanya sedikit lebih dekat. Itu hampir membasmiku. Tampaknya meskipun Anda menemukan tempat di mana esensi Yuanwu disegel, tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Wilayah keajaiban sangat luas, dan lingkaran sihir tidak memiliki posisi bergerak yang spesifik. Jika Anda ingin menemukannya di tanah tanpa batas ini, saya khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha. Mungkin itu berguna. Yi Chen melambaikan tangannya, dan monster kecil berbulu yang terbungkus api muncul di telapak tangannya. Tepat sebelum memasuki keajaiban, penyihir langit vulkan memberi Yi Chen si tikus bermata langit. Tikus bermata langit memiliki indera penciuman yang sangat tajam, yang berguna jika kamu ingin menemukan harta karun. Pelayan naga itu sedikit mengernyit dan berkata, tetapi roh Yuanwu dilindungi oleh formasi, bahkan jika ada seekor tikus bermata langit, sulit untuk merasakan di mana dia berada. Berbeda dengan reaksi pelayan naga, Raja Tikus di samping tampak sangat bersemangat saat ini, menatap tajam ke arah tikus bermata langit di tangan Yi Chen. Ayo pergi. Yi Chen menggelengkan kepalanya, melepas cincin Raja Tikus, dan melemparkannya kembali padanya dengan santai. Ada banyak hal baik di dalamnya. Itu hanya sesuatu yang dia janjikan, jadi Yi Chen secara alami akan melakukannya tanpa mengingkari janjinya. Raja Tikus sangat bersemangat untuk mendapatkan kembali cincinnya. Dia menyekanya dengan hati-hati dan memasangnya kembali di tangannya. Jika kamu ingin menemukan jiwa Yuanwu, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk membawaku bersamamu. Pada saat yang sama, Raja Tikus berteriak keras ke arah punggung Yi Chen. Kamu, Yi Chen menatapnya dengan mata ragu. Dia tidak tahu dari mana Raja Tikus mendapatkan kepercayaannya.
Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa bahkan Dewa Binatang Api Li tidak dapat menemukan lokasi roh Yuanwu? Yan Douming juga memandangnya dengan curiga. Jangan meremehkan kekuatanku. Raja Tikus tampak sangat tidak senang dan berkata, aku pasti tidak akan bisa menemukan esensi Yuanwu sendirian, tetapi dengan tikus mata langitmu, semuanya akan berbeda. Oh, bagaimana kamu mengatakan ini? Yi Chen menatap tikus bermata langit di tangannya dan berkata. Tubuh kecil tikus bermata langit sedikit gemetar, dan mata kecilnya menatap Raja Tikus, tampak penuh ketakutan dan ketakutan. Saya sangat beruntung saat itu. Saya menemukan formasi sihir Yuanwu Jingfei. Meskipun saya hampir kehilangan nyawa saya masih beruntung. Saya mengambil sedikit pola formasi sebelum saya pergi. Raja Tikus tampak sangat bangga, mengeluarkan sebatang bambu dari cincin penyimpanan, dan berkata selama tikus bermata langit mengingat fluktuasi pola susunan ini, ia dapat merasakan lokasi roh Yuanwu. Kata-kata ini justru membuat Yi Chen penasaran dengan identitas Raja Tikus. Bagaimana bisa seekor tikus biasa bisa lolos dari serangan lingkaran sihir terlarang dan secara paksa mengambil pola formasi saat pergi? Namun, pola formasi itu sangat penting bagi Yi Chen dan yang lainnya. Jika tikus bermata langit dapat merasakan lokasi roh Yuanwu, itu akan membantu Yi Chen menghemat banyak waktu. Yan Douming mengulurkan tangannya untuk mengambil gulungan di tangan Raja Tikus, ingin mengamatinya dengan cermat. Namun, Raja Tikus segera menarik tangannya, meninggalkan Yan Douming untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Gulungan ini sangat penting bagimu, dan juga sangat penting bagiku. Jika kami mencoba merampokmu, kamu tidak akan bisa menyimpan barang-barangmu sendiri, kata Yan Douming. Tidak masalah jika aku memberikan gulungan itu kepadamu. Gulungan ini telah aku proses secara khusus. Hanya aku yang tahu cara membukanya. Jika kamu ingin mencoba, pola formasi yang terdapat di dalam gulungan itu akan terbakar. Raja Tikus mengetahui pikiran Yan Douming dengan sangat baik, tetapi tidak ada sedikit pun rasa gugup di wajahnya, dan ada sedikit ancaman dalam kata-katanya, yang mengejutkan Yi Chen. Tikus di depan saya benar-benar mengetahui banyak hal, dan juga sangat pandai menangani manusia kultivator. Dari semua aspek, ia tidak terlihat seperti monster biasa. Kondisi apa yang ingin kamu berikan kepada kami gulungan itu? Yi Chen tersenyum. Karena tikus itu mengeluarkan gulungan itu, dia tentu saja punya rencananya. Selama dia menawarkan cukup chip untuk membuatnya bersemangat, dia secara alami bisa mendapatkan gulungan itu. Bawa aku bersamamu. Tanpa diduga, persyaratan yang ditawarkan oleh Raja Tikus mengejutkan Yi Chen. Yan Douming dan yang lainnya juga saling memandang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Raja Tikus hanya menawarkan persyaratan seperti itu. Ketika orang lain sangat membutuhkan benda itu, saat itulah singa membuka mulutnya dan menggigit sepotong daging dari Yi Chen dan yang lainnya. Tetapi Raja Tikus hanya meminta untuk membawanya bersamanya dia. Apakah ada motif tersembunyi? Satu tikus lagi tidak akan melukai apapun. Yi Chen tidak terlalu memikirkannya, dia ingin mendapatkan pola formasinya terlebih dahulu. Kalau begitu, sepakat. Melihat penampilan Raja Tikus, dia tampak sangat bersemangat dan berkata, biarkan kepala tikus bermata surgamu datang. Segera setelah dia selesai berbicara, Raja Tikus membentangkan gulungan itu dan menekankan tangannya ke atasnya. Garis-garis muncul, membentuk pola yang sangat khusus. Fiuh! Di tengah pola, ada semburan energi, memancarkan secercah kekuatan tirani, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah. Yi Chen mendekatkan tikus bermata langit ke dekatnya, sambil menyentuh kepalanya, dan berkata, ingat gelombang itu. Tikus bermata langit juga sangat spiritual. Ia mengendus, dan kemudian tanda merah menyala muncul di antara alisnya, dan pola formasi tersedot ke dalamnya. Namun, pada saat ini, Raja Tikus yang sedang menonton tiba-tiba bergegas ke depan. Pelayan naga mencoba yang terbaik untuk mengejarnya sekarang, yang menunjukkan betapa cepatnya Raja Tikus. Selain itu, jarak antara dia dan Yi Chen sangat dekat, dan dia tidak dapat mencegatnya untuk sementara waktu. Dalam sekejap, ia sampai di hadapan tikus bermata langit. Namun yang mengejutkan, Raja Tikus tidak memilih untuk merebut tikus bermata langit tersebut, melainkan membuka mulutnya dan menggigit paha tikus bermata langit. Mencicit, jeritan terdengar, dan tikus bermata langit melompat, tampak seperti kesakitan yang luar biasa. Ning, cahaya dingin melintas di mata Yi Chen, dan kekuatan tirani dari kekuatan ilahi melonjak dan menyapu ke arah Raja Tikus. Peng, suara tumpul bergema di kehampaan. Tikus bermata langit terlempar oleh kekuatan yang mendominasi dan jatuh dengan keras ke tanah, berteriak kesakitan dan menyeringai. Kamu tikus, beraninya kamu bermain trik.
Yan Douming juga menatap Raja Tikus dengan mata marah. Jangan terlalu marah semuanya. Aku baru saja membuat tanda di atasnya. Raja Tikus menjilat giginya dan buru-buru menjelaskan benda itu tidak berpengaruh padanya. Hanya saja jika kamu ingin membasminya, jika aku katakan saja, dia akan mati juga. Apa yang kamu lakukan barusan telah menghancurkan kepercayaanku padamu. Yi Chen menatap Raja Tikus tanpa emosi di matanya. Kami tidak akrab satu sama lain. Jika kamu mencampakkan atau membasmiku, bukankah aku akan dirugikan? Raja Tikus juga menyatakan hal yang sama. Namun, suasananya sangat tegang sekarang, dia tidak berani terus menyebut dirinya raja, dan nada suaranya tidak terlalu percaya diri. Tanda berbentuk tikus itu akan berdampak kecil selama dia tidak berubah pikiran. Pelayan naga itu melangkah maju untuk memeriksanya dan berkata. Yi Chen mengangguk. Tikus bermata langit terlalu penting baginya. Setidaknya pada tahap ini, tidak ada yang bisa menggantikan statusnya. Pada saat yang sama, Yi Chen juga lebih memperhatikan tikus di dalam hatinya dan menjadi lebih waspada. Benda itu sangat licik dan berbahaya sehingga bukan milik kultivator manapun. Meskipun dia tidak memancarkan fluktuasi energi sedikit pun, seperti monster yang sangat biasa, Yi Chen punya firasat bahwa teror tikus akan menjadi masalah besar. Dia selalu menjadi orang yang paling takut akan masalah. Jika dia bisa, dia pasti akan menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu, tapi dia tidak bisa dibasmi sekarang, jika tidak, tikus bermata langit juga akan terpengaruh, dan itu akan menjadi lebih sulit lagi, untuk menemukan esensi Yuan Wu. Tikus bermata langit, aku serahkan sisanya padamu. Yi Chen tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di sini, jadi dia menyentuh kepala tikus bermata langit dan memerintahkan. Mencicit, tikus bermata langit mengeluarkan teriakan aneh, lalu tubuh kecilnya mulai bergetar. Tanda di antara alisnya bersinar dengan cahaya redup, dan gelombang ombak yang sulit dirasakan bergerak ke arahnya seperti gelombang. Lingkungan sekitar terguncang. Lokasi di sebelah barat. Segera, tikus bermata langit menyampaikan pesan tersebut. Yi Chen melambaikan tangannya dan memimpin dalam terbang menuju lokasi di sebelah barat. Ayo pergi. Tampaknya nafas dari pola susunan benar-benar berpengaruh. Yan Douming dan yang lainnya sangat bersemangat dan mengikuti mereka pada saat yang bersamaan. Tunggu aku, teriak Raja Tikus, lalu dia juga melaju menuju Yi Chen dan yang lainnya. Yi Chen dan yang lainnya berlomba sepanjang jalan, meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim, dan pegunungan serta daratan mundur dengan cepat. Sepanjang jalan, Yi Chen bertemu dengan semakin banyak binatang ajaib, dan banyak dari mereka menjadi semakin kuat. Tubuh para pembudidaya yang terpotong-potong dapat dilihat di mana-mana. Lihat, itu Yi Chen. Banyak kultivator berlumuran darah dan terlihat sangat malu. Ketika mereka menemukan Yi Chen dan yang lainnya, mereka semua sangat bersemangat. Yang kuat adalah sedotan penyelamat hidup mereka, dan hanya dengan bersama mereka itulah yang paling aman. Tentu saja, mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk saling berpelukan. Mereka melewati para kultivator yang telah dibasmi dengan kejam oleh monster, dan mereka semua terbang ke belakang Yi Chen. Masalah. Yan Douming mengerutkan kening saat menghadapi situasi seperti itu. Kalau saja para penggarap itu mengikuti, tidak akan ada masalah. Namun, selain mereka, ada juga sejumlah besar binatang ajaib yang datang dari belakang pada saat yang sama. Secara bertahap, gelombang binatang buas terbentuk, dan gelombang binatang buas terus meningkat. Ribuan binatang ibel bergegas maju pada saat yang sama. Suara sejumlah besar binatang ibel yang berlari memekakkan telinga dan bumi bergetar. Saya tidak melihat bahwa Anda cukup terkenal di antara umat manusia. Raja Tikus berteriak keras ketika dia melihat sejumlah besar pembudidaya yang melarikan diri dan sejumlah besar monster yang mengejarnya dengan liar. Yi Chen secara alami memilih untuk mengabaikannya dan berbalik untuk mengamati situasi di belakangnya. Dia merasa sedikit menyesal saat ini. Jika dia mengubah penampilannya lebih awal, dia tidak akan mudah ditemukan. Yi Chen, datang dan temui di lokasi timur. Pada saat ini, suara yang sangat familiar terdengar di benak Yi Chen dan yang lainnya. Senior Xing Wuhan. Yan Douming menoleh dan melihat ke timur, dan memang ada aura yang sangat familiar datang dari sana. Yi Chen tidak menyangka akan bertemu Xing Wuhan di sini, dan berkata terbang ke timur, tunggu aku menyingkirkan mereka nanti, lalu aku akan menemuimu. Hati-hati, Yan Douming mengangguk, lalu mereka tidak terbang bersama Yi Chen, tetapi terbang ke arah timur. Kepergian beberapa di antaranya nyatanya tidak berdampak pada keseluruhan tim. Para pembudidaya manusia hanya mengidentifikasi Yi Chen dan mengikuti Yi Chen untuk terbang, sementara monster-monster itu terutama mengejar kelompok pembudidaya yang berlari dengan liar.
Yan Douming dan yang lainnya hanyalah bagian yang sangat kecil dari tim, hampir dapat diabaikan, dan monster tidak tertarik pada mereka. Para pembudidaya manusia yang mengikuti di belakang semuanya memiliki wajah muram. Awalnya, dia berencana untuk memeluk paha Yi Chen. Tanpa diduga, monster-monster itu berkumpul dari segala arah, membentuk gelombang monster yang menakutkan. Sekarang semakin sulit untuk melarikan diri turun. Yang mulia Yi Chen, tolong bawa saya pergi bersamamu. Yi Chen berbalik dan melihat bahwa di antara para kultivator yang berteriak seperti ini, banyak dari mereka yang berteriak untuk membasminya, dan senyuman segera muncul di wajahnya. Jika mereka yang pernah membantu Yi Chen sebelumnya, tidak masalah jika mereka membantu. Namun, Yi Chen tidak memiliki pemikiran seperti itu tentang kultivator yang pernah berteriak untuk membasminya. Teknik rahasia Dewa Teknik Jejak Setan 10.000 bayangan. Istirahat singkat tadi memungkinkan kekuatan wujud dewa kembali ke puncaknya. Yi Chen segera mengaktifkan formula ajaib dan menggunakan teknik dewa. Kekuatan wujud dewa memadatkan wujud dewa di belakangnya, dan juga memadatkan sepasang sayap besar. Pada saat ini, kecepatan Yi Chen meningkat 100 kali lipat. Saat terbang, dia tidak dapat ditangkap dengan mata telanjang, seolah-olah dia tiba-tiba menghilang di depan para pembudidaya. Melihat sosok yang tiba-tiba menghilang, suasana hati para pembudidaya tenggelam ke dasar. Mereka berbalik dan melihat gelombang binatang di belakang mereka. Jika budidaya mereka tidak ditekan, mereka masih bisa melarikan diri, namun kini, mereka hanyalah ikan di talenan yang akan disembelih. Mereka semua berpikir jika mereka mengikuti Yi Chen, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Tanpa diduga, Yi Chen mengabaikan mereka dan meninggalkan mereka di sini. Faktanya, tidak dapat dikatakan bahwa Yi Chen meninggalkan mereka. Yi Chen tidak ada hubungannya dengan mereka dan tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka. Selain itu, mereka berteriak bahwa mereka ingin membasmi Yi Chen. Dari sudut pandang ini, mereka masih musuh Yi Chen. Akan sangat disayangkan jika mereka tidak membasmi mereka. Sudah berakhir, nyawa ini pasti akan hilang di sini. Wajah para pembudidaya pucat, dan mereka merasa sedikit menyesal sekarang. Ketika Yi Chen dalam masalah, jika para kultivator seperti mereka berdiri untuk mendukungnya, saya khawatir hasilnya akan berbeda sekarang. Sayangnya tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Setiap orang harus membayar sesuai untuk semuanya mereka telah melakukannya. Memotong. Tepat ketika mereka putus asa, raungan marah terdengar dari belakang binatang itu. Ledakan. Segera setelah itu, energi mengerikan mengalir dari kehampaan, berubah menjadi pedang raksasa dan menebas ke arah gelombang monster. Energinya sangat menakutkan, dan segera membelah gelombang binatang menjadi dua. Sejumlah besar monster terbasmi dalam sekejap, dan bau darah yang kuat menyebar ke seluruh pemandangan. Mengaum. Pada saat ini, gelombang binatang buas berhenti, dan pada saat yang sama melihat ke atas ke dalam kehampaan, dan mengeluarkan raungan yang sangat marah. Siapa yang mengambil tindakan? Para pembudidaya yang berlari di depan menoleh untuk melihat pada saat yang sama, hanya untuk melihat sosok mengambang di kehampaan. Tangannya berada di belakang punggung, dan gaun hitam serta rambut panjangnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak anggun. Di belakangnya ada tampilan energi berwarna merah darah yang terkondensasi. Itu Yi Chen. Ketika mereka melihat penampilannya dengan jelas, para penggarap yang hadir terkejut. Mereka mengira Yi Chen telah menggunakan teknik ilahi untuk pergi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan kembali. Pergilah sementara monster-monster itu menyerangku. Yi Chen melirik ke arah gelombang binatang buas dan para penggarap, dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik dan pergi. Mengaum. Perhatian monster-monster itu tertarik oleh Yi Chen. Musuh yang begitu kuat tiba-tiba muncul. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan Yi Chen pergi dan mengejarnya pada saat yang bersamaan. Melihat gelombang binatang buas yang dibawa pergi oleh Yi Chen, tidak ada satupun pembudidaya yang bereaksi, dan kemudian kegembiraan karena diselamatkan muncul di hati mereka. Saya pikir saya akan mati di sini sekarang, tetapi sekarang saya terselamatkan. Kegembiraan karena selamat dari bencana adalah sesuatu yang tidak dapat dialami oleh siapapun. Melihat sosok Yi Chen yang pergi, semua kultivator saling memandang. Tidak peduli apapun, mereka semua sangat tersentuh. Saat bencana melanda, sahabatmu pun akan meninggalkanmu, apalagi orang yang lewat bahkan mengancam akan membasminya. Namun orang seperti itulah yang akan berusaha membantu mereka ketika mereka dalam kesulitan. Sikap seperti itu membuat semua kultivator yang hadir merasa sangat malu. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi pembasmi senior Guigu? Beberapa pembudidaya tidak bisa tidak bertanya, dan memandang Yi Chen dengan mata berbeda. Namun,
Penting untuk melarikan diri, jadi mereka secara alami tidak berani tinggal di sini dan terus terbang ke depan. Dengan seni ilahi di tubuhnya, kecepatan terbang Yi Chen tidak sebanding dengan monster-monster itu. Jika Anda tidak membawa seni ilahi, menghadapi kawanan binatang seperti itu, Guru, Anda hanya akan menempatkan diri Anda dalam bahaya dengan melakukan ini. Transmisi suara monster kecil itu terdengar di telinga. Tidak ada tanda-tanda keluhan dalam kata-katanya, karena ia memahami Yi Chen dengan sangat baik. Sejak dia memasuki jalur kultivasi, dia akan mengambil inisiatif untuk membantu setiap kali dia menemukan sesuatu. Namun, para kultivator yang dia bantu kali ini adalah dia seorang kultivator yang memiliki dendam terhadap Yi Chen. Bagaimanapun, saya adalah seorang kultivator manusia. Selain itu, mereka ingin membasmi saya karena senior Guigu. Saya dapat dianggap sebagai pendukung senior Guigu. Jika saya menolak untuk menyelamatkannya, saya khawatir saya akan kasihan pada senior Guigu. Yi Chen hanya tersenyum. Ini adalah salah satu alasannya, dan alasan lainnya adalah karena dengan seni ilahi, kecepatannya tidak dapat menandingi kecepatan monster. Dia dapat dengan mudah pergi kapan saja tanpa membahayakan dirinya sendiri. Lakukan apa yang kamu bisa. Tanpa tinggal di sini, Yi Chen melintas dan terbang menuju lokasi hamba naga dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di lokasi mereka, dan Xing Wuhan ada di antara mereka, tetapi dia tampak sangat malu. Senior Wuxi, apakah kamu tidak terluka? Yi Chen berhenti di depan dan bertanya pada saat yang sama. Untungnya, kami belum bertemu monster kuat apapun, kehilangan nyawamu di sini. Tidak ada cara lain selain segera menemukan esensi Yuan Wu. Yi Chen melihat sekeliling. Tanpa kemampuan untuk menggunakan kekuatan jiwa, dia merasakan kewaspadaan dimanapun dia berada dalam keajaiban. Tinggalkan raja ini sendirian di tengah gelombang binatang buas, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Pada saat ini, sosok hitam bergegas mendekat, suaranya penuh amarah, itu adalah Raja Tikus. Kamu tikus lari begitu cepat sehingga monster-monster itu pun tidak bisa mengejarnya. Aku ingin bertanya kemana kamu pergi ketika kamu dikejar monster itu, kata Yan Douming dengan marah. Ketika ditanya pertanyaan ini, Raja Tikus langsung terdiam. Raja Tikus juga monster, dan monster itu tidak akan menyerangnya apapun yang terjadi. Hei nak, saat kamu dikejar monster tadi, kamu tidak menyingkirkan tikus bermata langit. Raja Tikus tiba-tiba melihat ke arah Yi Chen dan berteriak aneh. Apakah ada masalah? Yi Chen sedikit bingung. Rusak, rusak. Raja Tikus terlihat sangat jelek dan berteriak, buruk 2 kali. Dasar tikus, jangan membuat ketegangan di sini, kata Yan Douming dengan sedikit ketidakpuasan. Bah, Raja Tikus tampak sangat marah dan berkata monster-monster di sini semuanya adalah bawahan Dewa Binatang Li Huo. Jika dia tahu bahwa kamu memiliki binatang pemburu harta karun seperti tikus bermata langit, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Mengerjakan. Seharusnya itu tidak mungkin. Monster-monster itu seharusnya tidak bisa mengirimkan informasi kembali secepat itu. Yi Chen sedikit mengernyit dan berkata, raungan monster dapat mengirimkan informasi ratusan mil jauhnya. Dewa binatang dapat mendengar suara ribuan mil jauhnya. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Raja Tikus berkata dengan ekspresi jelek di wajahnya. Semua orang ingin mendapatkan benda suci seperti esensi Yuan Wu, bahkan Dewa Binatang Api Li. Namun karena perubahan lingkaran sihir, esensi Yuan Wu tidak pernah ditemukan. Tikus bermata langit dikenal sebagai binatang pemburu harta karun nomor 1 karena persepsinya yang sangat kuat. Yi Chen kini mengandalkan tikus bermata langit untuk menemukan esensi Yuan Wu. Terlihat bahwa untuk menemukan esensi Yuan Wu, tikus bermata langit memainkan peran yang sangat besar. Sekarang Dewa Binatang Li Huo dan yang lainnya tahu bahwa Yi Chen memiliki benda seperti itu, mereka pasti akan datang untuk merebutnya. Mencicit. Pada saat ini, tikus bermata langit di tangan Yi Chen mengeluarkan suara mencicit, dan matanya tertuju pada puncak gunung di kejauhan. Yi Chen segera menoleh dan melihat ke sana, matanya menyipit tajam, dan ada sosok seorang kultivator di sana. Sosok yang berdiri di puncak gunung segera naik ke udara, berbalik dan terbang menuju kejauhan. Kecepatannya sangat cepat, dan dia sama sekali tidak seperti seorang kultivator biasa. Pakaian klan Yan berasal dari klan Yan. Yan Douming sedikit menyipitkan matanya dan berkata, melihatnya dari belakang, sepertinya itu Yan Wuyan. Saya khawatir dia baru saja mendengar percakapan kita. Xing Wuhan menyipitkan matanya dan berkata, saya akan mengejarnya. Tidak perlu. Yi Chen melambaikan tangannya. Yan Wuyan bereaksi sangat cepat dan melarikan diri tepat waktu. Mengejarnya akan membuang banyak waktu dan energi,
dan akan sangat merepotkan jika dia bertemu monster yang kuat. Jika mereka mengetahui bahwa kita memiliki tikus bermata langit di tangan kita, saya khawatir mereka akan datang untuk mengambilnya. Tidakkah orang-orang klan Yan tahu di mana esensi Yuanwu berada? Yi Chen merasa sangat bingung. Dia pertama kali berpikir bahwa orang-orang klan Yan yang datang dengan begitu percaya diri harus mengetahui lokasi esensi Yuanwu. Mereka mengetahui lokasi Yuanwu Jingzhou. Itu adalah sesuatu yang dicatat oleh nenek moyang suku Yan yang memasuki keajaiban sebelum disegel. Baru pada saat itulah Yi Chen memahami bahwa lingkaran sihir terus berubah, dan bahkan menghafal lokasinya tidak ada gunanya. Saya percaya bahwa orang-orang dari klan Yan pasti sangat cemas sekarang tidak bisa memasuki alam ilahi kali ini. Jika tidak ada jejak, maka itu akan menjadi kerugian besar. Sudah berakhir. Kami awalnya berencana untuk menemukan lingkaran sihir Yuanwu Essence lebih awal dari yang mereka lakukan, tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Raja Tikus terus mengobrol, dengan ekspresi kengganan di wajahnya. Yi Chen melirik Raja Tikus. Dia selalu merasa tikus itu sedang merencanakan sesuatu. Mengaum, raungan monster yang mengguncang bumi bergema ke segala arah, gelombang suara perlahan mengguncang sekeliling, dan angin kencang perlahan menyapu debu dan pasir di langit. Pada awalnya, hanya ada beberapa auman monster, tetapi segera, auman monster yang tak terhitung jumlahnya terdengar pada saat yang sama. Semua binatang itu mengaum bersama-sama, dan dunia berguncang. Apa yang terjadi? Banyak kultivator yang dikejar monster sangat bingung. Monster yang mengejar mereka tadi berhenti dan mengeluarkan raungan yang ganas. Situasi ini terjadi sangat tiba-tiba, dan para kultivator tidak mengetahui apa yang terjadi. Hanya saja pemandangan ini sangat menakutkan, dan setiap kultivator menjadi pucat. 1700.